Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insyaallah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentari pagi baru saja naik perlahan dari balik perbukitan. Udara segar masih terasa menempel di kulit, dan embun tipis yang menempel di dedaunan berkilau terkena sinar matahari. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, suara ayam berkokok berpadu dengan derit bambu yang saling bergesekan diterpa angin. Desa itu sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, dan warganya hidup dengan apa adanya. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Danu. Usianya sekitar 23 tahun, wajahnya bersih meski kulitnya kecoklatan terbakar matahari karena setiap hari ia bekerja keras di sawah dan sesekali menjadi buruh bangunan di kota. Kehidupannya sederhana, rumahnya hanya berdinding papan dengan atap seng, namun ia selalu merasa cukup. Sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, Danu terbiasa hidup mandiri. Kesepian kadang menghampirinya, tetapi ia selalu menutupi dengan kesibukan bekerja dan membantu tetangga yang membutuhkan. Pagi itu, Danu bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan seadanya, nasi dengan sayur bening kangkung sisa semalam. Selesai makan, ia menggulung lengan bajunya lalu menuntun sepeda bututnya menuju sawah yang jaraknya sekitar 2 kilometer. Jalanan menuju sawah berliku dan sebagian masih berupa tanah berbatu. Sesekali ia menyapa tetangga yang lewat, senyum ramahnya selalu menjadi ciri khas yang membuat orang lain merasa nyaman. Hari itu sebenarnya tidak ada yang istimewa. Danu hanya berniat membersihkan gulma di pematang sawahnya. Namun, takdir selalu punya cara untuk mempertemukan manusia dengan cerita baru. Ketika matahari mulai meninggi, Danu memutuskan untuk pulang lebih cepat. Udara siang terasa lebih terik dari biasanya, dan ia berpikir untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan lain. Ia mengayuh sepedanya perlahan di jalan berdebu. Tapi di pertigaan jalan sepi yang diapit pohon-pohon jati, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Dari kejauhan, Danu melihat sebuah mobil mewah terparkir miring di tepi jalan, seolah-olah terburu-buru berhenti. Posisinya agak menjorok ke semak, pintunya sedikit terbuka. Sekilas, pemandangan itu janggal bagi daerah yang biasanya hanya dilalui truk sayur atau motor bebek milik warga desa. Perasaan waspada muncul di dada Danu. Ia menghentikan sepedanya dan menuntun pelan ke arah mobil itu. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika melihat ada seorang gadis muda tergeletak di dekat rerumputan, tak jauh dari mobil. Tubuhnya tampak lemah, dengan lengan sedikit berdarah dan wajah pucat. Ya Allah, ada orang pingsan, seru Danu panik. Ia segera menghampiri gadis itu. Rambut gadis tersebut panjang dan terurai berantakan. Wajahnya cantik meski kini kusut karena keringat dan debu. Pakaiannya rapi, jelas terlihat bahwa ia bukan gadis desa. Danu berlutut, mengguncang bahunya perlahan. Mbakyu, dengar saya? Kamu baik-baik saja? Tak ada jawaban selain helaan napas lemah. Luka di lengannya tampak seperti akibat terbentur keras. Danu menoleh ke sekitar, berharap ada orang lewat, tapi jalan itu benar-benar sepi. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani. Tanpa berpikir panjang, Danu memutuskan menolongnya. Ia mengambil botol air minum dari sepedanya, membasahi sapu tangan kecil, lalu membersihkan darah di lengan gadis itu. Dengan hati-hati, ia juga memeriksa denyut nadi. Syukurlah, gadis itu masih bernapas meski lemah. Danu menimbang sejenak. Ia tak mungkin membiarkan gadis ini sendirian di jalan sepi. Mobil mewahnya pun tak bisa ia gunakan karena kuncinya entah di mana. Maka, dengan seluruh tenaga, ia menggendong gadis itu ke sepedanya. Berat, tentu saja, tapi tekadnya lebih kuat. Dengan penuh kehati-hatian, Danu menuntun sepedanya sambil menopang tubuh gadis itu. Perjalanan ke rumahnya terasa sangat panjang. Peluh bercucuran di wajahnya, namun ia terus berjalan, menahan lelah demi menyelamatkan seseorang yang bahkan tak ia kenal. Sesampainya di rumah, ia membaringkan gadis itu di dipan kayu. Danu segera mengambil kotak P3K sederhana miliknya. Tangannya gemetar saat membersihkan luka di lengan gadis itu, takut melukai lebih parah. Ia kemudian membalut luka dengan kain bersih. Tak lama kemudian,
Gadis itu membuka mata perlahan. Bola matanya indah, meski kini tampak kebingungan. Di mana aku? Suaranya lirih. Kamu di rumah saya, Mbak. Tenang saja, kamu tadi saya temukan pingsan di jalan. Luka di lenganmu sudah saya balut. Bagaimana rasanya sekarang? Danu berbicara lembut, berusaha menenangkan. Gadis itu menatap sekeliling, jelas terlihat bahwa tempat ini asing baginya. Rumah sederhana berdinding papan jauh berbeda dengan lingkungan yang biasanya ia kenal. Namun, di balik kesederhanaan itu, ia merasakan ketulusan. Aku hanya merasa pusing, ucapnya pelan. Sudah, jangan banyak bergerak dulu. Minum ini. Danu menyodorkan segelas air. Gadis itu menerima dengan tangan gemetar, lalu meneguknya perlahan. Matanya kembali menatap Danu. Ada sesuatu dalam sorot matanya, rasa terima kasih bercampur rasa heran. Danu hanya tersenyum. Kamu tidak usah khawatir. Saya akan bantu sebisa saya. Bagi Danu, menolong adalah naluri. Ia tak pernah berpikir soal siapa gadis itu atau dari mana asalnya. Yang ada di kepalanya hanya satu, menyelamatkan nyawa orang di depan mata. Ia tak tahu bahwa keputusannya hari itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sore mulai merambat. Cahaya matahari menembus celah-celah papan, menerangi wajah pucat gadis itu. Danu duduk di kursi kecil di samping dipan, mengawasinya agar ia merasa aman. Sesekali ia menyiapkan air hangat untuk mengompres dahi gadis itu yang masih tampak lemah. Namamu siapa? Tanya Danu akhirnya, mencoba membuka percakapan. Bilqis. Jawab gadis itu pelan. Danu mengangguk. Nama yang indah. Saya Danu. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Bilqis tersenyum tipis. Senyum itu terlihat tulus meski masih diselimuti rasa lemah. Dalam hatinya, Danu merasa lega. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi pada gadis ini, tapi ia yakin Tuhan punya alasan mempertemukan mereka. Hari itu berakhir dengan sederhana. Danu menyalakan lampu minyak, menyiapkan bubur lembut untuk Bilqis, lalu menemaninya hingga malam. Meski tubuhnya lelah, hatinya merasa damai. Ia tak pernah menyangka hari biasa bisa berubah menjadi awal dari kisah besar yang tak terduga. Dan begitulah, di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, dua dunia yang sangat berbeda untuk pertama kalinya bersinggungan. Pertemuan itu tampak biasa, namun sesungguhnya menjadi awal dari perjalanan panjang penuh warna, tentang ketulusan, perjuangan, luka, cinta, dan harapan. Malam itu, suasana desa begitu hening. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing jauh di sudut kampung yang terdengar. Lampu minyak kecil di rumah Danu berkedip-redup, menciptakan bayangan yang menari di dinding papan. Bilqis terbaring di dipan kayu sederhana dengan selimut tipis menutupi tubuhnya, sementara Danu duduk di kursi kecil tak jauh dari sana. Ia memilih berjaga, memastikan tamunya yang baru saja ia selamatkan bisa tidur dengan tenang. Wajah Bilqis tampak lebih tenang dibanding siang tadi. Luka di lengannya sudah dibalut, demamnya mulai reda berkat kompres air hangat yang beberapa kali Danu ganti. Sesekali, nafas Bilqis terdengar berat, namun setelah itu kembali normal. Danu menatap gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin seorang perempuan seanggun dia bisa tergeletak sendirian di jalan sepi, dengan mobil mewah terparkir begitu saja? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tapi ia menahan diri. Bukan waktunya untuk mengorek cerita, yang penting sekarang adalah memastikan Bilqis pulih. Menjelang tengah malam, rasa kantuk tak bisa dilawan lagi. Danu akhirnya tertidur di kursinya, bersandar dengan posisi miring. Ia baru tersadar ketika cahaya pagi menembus celah dinding rumah. Burung-burung berkicau riang, ayam tetangga mulai berkokok nyaring. Ia mengucek mata, lalu segera menoleh ke arah Bilqis. Gadis itu ternyata sudah terjaga. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling dengan ekspresi heran. Pandangan matanya tertuju pada dinding papan yang lapuk, atap seng dengan bekas bocor di beberapa sudut, dan meja kayu yang penuh bekas goresan. Wajahnya tampak asing terhadap semua itu, namun di matanya terselip rasa kagum pada kesederhanaan yang ia lihat. "Pagi, Mbak." Danu menyapa sambil bangkit. "Tidurmu nyenyak."
Bilqis menoleh, sempat terkejut karena Danu ada di sampingnya. Namun kemudian ia mengangguk. Iya, terima kasih. Aku, entah kenapa merasa lebih tenang di sini. Danu tersenyum. Jawaban itu sederhana, tapi tulus. Syukurlah. Kalau begitu, saya siapkan sarapan dulu. Kamu harus makan agar tenagamu kembali. Bilqis hanya mengangguk. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran rasa canggung sekaligus lega. Seolah-olah, untuk pertama kalinya ia berada di tempat asing yang justru membuatnya merasa aman. Tak lama kemudian, aroma nasi hangat dan sayur bening kangkung memenuhi ruangan kecil itu. Danu menyajikan makanan di meja sederhana. Ia menyodorkan piring kepada Bilqis dengan tangan masih sedikit kaku karena canggung. Maaf seadanya, Mbak. Hanya ini yang bisa saya berikan. Semoga cukup untuk mengisi perutmu. Bilqis menatap makanan itu sejenak. Bagi orang biasa, itu hanya nasi dengan sayur sederhana dan tempe goreng. Namun bagi Bilqis, yang terbiasa dengan hidangan mewah di meja panjang rumah megahnya, sajian ini tampak begitu berbeda. Ada rasa hangat yang menyusup ketika ia menyuapkan sendok pertama. Enak, ucapnya lirih, membuat Danu terkekeh pelan. Ah, kamu cuma sopan saja. Tapi saya senang kalau kamu suka. Suasana pagi itu terasa damai. Tidak ada suara mesin mobil, tidak ada telepon genggam berdering, tidak ada suara perintah keras dari asisten rumah tangga. Hanya ada obrolan ringan, aroma masakan sederhana, dan senyum tulus dari seorang pemuda desa. Selesai makan, Bilqis memberanikan diri bertanya, Danu, kenapa kamu mau repot-repot menolongku kemarin? Padahal kamu tidak kenal siapa aku. Pertanyaan itu membuat Danu terdiam sejenak. Ia menatap wajah Bilqis yang masih pucat, lalu menjawab dengan suara mantap. Kalau melihat orang kesusahan, apalagi terluka, apa aku harus diam saja? Menolong itu bukan soal kenal atau tidak. Itu kewajiban manusia. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam hati Bilqis. Selama ini ia hidup di lingkungan di mana pertolongan selalu memiliki syarat, ada imbalan, ada pamrih, atau ada tujuan tersembunyi. Tapi pemuda ini berbicara seakan menolong adalah hal paling wajar di dunia. Senyum muncul di bibir Bilqis, senyum yang tulus namun menyimpan rahasia. Ia merasa aman, tapi di dalam hatinya, ada kegelisahan. Ia tidak bisa bercerita siapa dirinya sebenarnya. Ada dinding besar yang membatasi. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa ia anak seorang konglomerat yang selama ini terbiasa hidup di balik tembok tinggi, dengan kemewahan yang tak pernah habis? Hari-hari berikutnya, Bilqis memutuskan untuk tetap tinggal sementara di rumah Danu. Alasannya sederhana, tubuhnya masih lemah, dan ia merasa belum siap kembali ke dunia luar. Danu pun tidak keberatan. Ia bahkan senang ada teman bicara setelah sekian lama hidup sendiri. Setiap pagi, Danu mengajaknya duduk di beranda rumah. Dari sana, Bilqis bisa melihat sawah menghijau membentang, mendengar suara anak-anak kecil berlarian, dan merasakan angin pagi yang menyegarkan. Semua itu terasa baru baginya, seperti menemukan sisi lain kehidupan yang selama ini ia abaikan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Bilqis berdiri di depan rumah Danu, menatap langit jingga. Danu menghampirinya sambil membawa 2 gelas teh hangat. Cantik, ya, langitnya, kata Danu sambil menyerahkan segelas teh. Bilqis menerima dan mengangguk. Aku jarang melihat pemandangan seperti ini. Biasanya soreku selalu dihabiskan di dalam rumah besar, dengan jendela tertutup. Rasanya berbeda sekali. Danu menatapnya sejenak, heran dengan jawabannya. Tapi ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum dan berkata, kadang, hal paling indah justru ada di sekitar kita, hanya saja kita sering tidak menyadarinya. Kalimat itu membuat Bilqis terdiam. Hatinya seperti disentil. Ia yang terbiasa dengan gemerlap kota dan pesta mewah, kini merasakan ketenangan hanya dengan duduk di bangku kayu bersama seorang pemuda sederhana. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan, Bilqis menyimpan rahasia besar. Ia tidak mungkin menceritakan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia adalah putri dari seorang pengusaha besar yang namanya sering menghiasi berita ekonomi.
Bahwa ia kabur dari rumah karena pertengkaran besar dengan ayahnya, dan kecelakaan kemarin terjadi ketika ia sedang melarikan diri dengan mobil. Semua itu ia simpan rapat-rapat. Senyum yang ia tunjukkan pada Danu adalah senyum yang menyembunyikan luka. Senyum yang penuh rahasia. Malam itu, ketika Danu sudah terlelap, Bilqis duduk sendiri di depan sambil memandang langit-langit rumah. Air mata menetes perlahan, tanpa suara. Apa aku bisa terus di sini, tanpa harus kembali pada kehidupanku yang penuh tekanan? Gumamnya lirih. Namun ia tahu, cepat atau lambat, kenyataan akan menjemputnya. Dan saat itu tiba, ia takut dunia sederhana yang baru saja ia rasakan akan menghilang begitu saja. Untuk sementara, ia memilih untuk tersenyum, menyembunyikan semua beban di balik senyum itu. Karena hanya dengan cara itu, ia bisa menikmati ketenangan yang ditawarkan rumah kecil Danu. Di sisi lain, Danu sama sekali tidak curiga. Ia hanya melihat Bilqis sebagai seorang gadis baik yang kebetulan sedang membutuhkan pertolongan. Ia tidak tahu bahwa senyum Bilqis menyimpan cerita yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dan begitulah, hari-hari di rumah kecil itu berjalan dengan damai. Dua manusia dari dunia yang berbeda saling berbagi senyum, meski salah satunya penuh rahasia. Mereka tidak sadar, pertemuan ini hanyalah awal dari badai besar yang perlahan mendekat. Pagi di desa selalu datang dengan ritme yang sama. Kabut tipis turun menyelimuti pepohonan, ayam berkokok bersahutan, dan suara cangkul para petani mulai terdengar dari sawah. Hari itu, Bilqis bangun lebih awal dari biasanya. Matanya terbuka perlahan. Lalu ia mendapati cahaya mentari pagi menyelinap masuk lewat celah dinding papan rumah Danu. Ia terdiam sejenak, mendengarkan suara-suara alami yang begitu asing bagi dirinya. Biasanya, setiap kali membuka mata, ia mendengar deru mesin pendingin ruangan, langkah para asisten rumah tangga yang sibuk menyiapkan sarapan, atau suara televisi di ruang tamu besar yang hampir tidak pernah sepi. Tapi kini, yang ia dengar hanyalah alam. Sesuatu yang selama ini ia anggap remeh, namun ternyata menenangkan. Danu sudah tidak ada di rumah ketika Bilqis bangun. Di meja kayu kecil hanya ada secangkir teh hangat dan sepiring ubi rebus dengan selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan sederhana. Mbak Bilqis, saya ke sawah sebentar. Sarapan seadanya ini semoga bisa mengganjal perut. Jangan khawatir, saya tidak lama. Bilqis tersenyum membaca pesan itu. Hatinya hangat, meski makanan di hadapannya jauh dari menu sarapan yang biasa ia santap. Di rumahnya, meja makan selalu penuh dengan roti, selai berbagai rasa, sereal impor, daging, buah segar, hingga jus yang disajikan dalam gelas kristal. Namun di hadapannya sekarang hanya ada teh manis dan ubi rebus. Anehnya, ia merasa lebih menghargai sarapan sederhana ini. Setelah makan, Bilqis keluar rumah. Dari kejauhan, ia melihat sosok Danu di sawah, sedang membungkuk mencabut gulma dengan tangan. Bajunya basah oleh embun, wajahnya berkeringat, namun terlihat begitu tekun. Ia bukan bekerja untuk orang lain pagi itu, melainkan untuk sawah kecil peninggalan orang tuanya yang ia rawat dengan penuh kesabaran. Bilqis berjalan mendekat, meski sepatunya berlumuran lumpur. Danu menoleh, terkejut melihat Bilqis datang. Wah, kenapa kesini? Kaki bisa kotor, loh, kata Danu, menahan canggung. Bilqis tertawa kecil. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu menghabiskan hari-harimu. Danu menggeleng sambil tersenyum. Ya beginilah hidup di desa. Semua serba sederhana, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, rasanya cukup. Bilqis memandang sekeliling. Petani lain sibuk bekerja. Sebagian tertawa sambil bercanda. Anak-anak kecil berlari di pematang sawah mengejar capung. Pemandangan itu membuat hatinya bergetar. Dunia ini sangat berbeda dengan kehidupannya yang penuh aturan, penuh tekanan, dan penuh kemewahan yang terkadang terasa hampa. Hari-hari berikutnya, Bilqis mulai terbiasa dengan rutinitas Danu. Ia ikut menjemur padi di halaman, membantu membersihkan rumah, bahkan belajar memasak menu sederhana yang biasanya hanya dilakukan oleh Danu sendiri. Awalnya canggung, namun perlahan Bilqis mulai menikmati. Pernah suatu sore, Bilqis mencoba menumbuk cabai di cobek batu.
Tangannya yang halus terbiasa memegang pena atau ponsel mahal kini belepotan dengan warna merah cabai. Ia terkekeh sendiri, merasa lucu dengan keadaan itu. Danu hanya menggeleng sambil berkata, "Tidak semua orang bisa betah hidup seperti ini. Tapi kamu tampak senang." Bilqis menatapnya dalam. "Mungkin karena aku merasa bebas. Tidak ada yang mengaturku, tidak ada yang menuntutku. Di sini aku bisa jadi diriku sendiri." Jawaban itu membuat Danu terdiam. Ia tidak paham betul apa maksud Bilqis, tapi ia merasakan bahwa gadis ini membawa luka yang tidak ia ungkapkan. Malamnya, mereka duduk di beranda rumah sambil menikmati jagung bakar. Angin malam bertiup lembut, langit penuh bintang. Bilqis memandang ke atas, kagum dengan kilau langit desa. Di kota, bintang hampir tidak terlihat, ucapnya. Semuanya tertutup lampu-lampu gedung. Padahal indah sekali kalau bisa melihat langsung seperti ini. Danu ikut menatap bintang. Kadang, yang sederhana memang sering terlupakan. Kita sibuk mencari kebahagiaan yang jauh, padahal yang dekat sering kita abaikan. Bilqis tertegun mendengar kata-kata itu. Hatinya bergetar, bukan karena keindahan bintang saja, melainkan karena kesederhanaan cara Danu memandang hidup. Ia sadar, dunia mereka sangat berbeda. Ia dibesarkan di istana megah yang penuh peraturan dan tekanan, sementara Danu tumbuh di rumah kayu dengan kebebasan untuk menjalani hidup apa adanya. Meski begitu, justru di dunia sederhana Danu, Bilqis menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta, melainkan dari ketulusan hati. Hari-hari mereka semakin hangat. Danu bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dulu ikut orang tuanya menanam padi, tentang tawa yang hilang sejak kedua orang tuanya meninggal, dan tentang mimpinya yang sederhana, ingin punya usaha sendiri agar bisa mandiri dan tidak merepotkan orang lain. Bilqis mendengarkan dengan saksama. Setiap cerita Danu membuatnya kagum. Ia jarang bertemu orang yang berbicara tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dalam hati, ia semakin terikat pada sosok pemuda sederhana ini. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan, Bilqis sadar bahwa ia sedang hidup di dunia yang berbeda dengan dunianya yang asli. Ia tidak mungkin selamanya tinggal di sini tanpa menghadapi kenyataan. Tapi untuk sementara waktu, ia memilih untuk menutup mata. Ia ingin menikmati kebersamaan dengan Danu, belajar arti kesederhanaan, dan merasakan kebahagiaan kecil yang tulus. Di rumah kecil itu, dunia yang berbeda seakan menyatu. Dua insan dari latar belakang yang jauh, untuk pertama kalinya merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ada di tempat yang sama, melainkan di hati yang tulus. Dan malam itu, sebelum tidur, Bilqis menatap wajah Danu yang sibuk merapikan barang-barang seadanya di rumah. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu bukan lagi sekadar menyembunyikan rahasia, melainkan senyum kagum, karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dunia yang sederhana bisa jauh lebih indah daripada dunia mewah yang penuh tekanan. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa itu. Danu dan Bilqis mulai terbiasa dengan rutinitas bersama, meski sebenarnya dunia mereka bagaikan bumi dan langit. Bagi Danu, menolong Bilqis hanyalah naluri, sesuatu yang ia lakukan tanpa pamrih. Tapi bagi Bilqis, setiap kebaikan Danu terasa begitu besar, karena selama hidupnya, ia jarang menemukan seseorang yang benar-benar tulus tanpa mengharapkan imbalan. Pagi itu, Danu sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia menimba air di sumur, lalu menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi, tempe goreng, dan sambal terasi. Bilqis yang baru keluar dari dalam rumah tertegun melihatnya. "Kamu tidak pernah lelah, ya, Danu? Dari kemarin aku lihat kamu selalu bekerja tanpa berhenti," ucap Bilqis sambil duduk di bangku kayu. Danu hanya tersenyum. Kalau tidak bekerja, siapa lagi yang akan mengurus semua ini? Hidup memang harus dijalani dengan usaha. Kalau lelah, ya istirahat sebentar, nanti lanjut lagi. Jawaban itu membuat Bilqis kembali diam. Dalam benaknya, ia membandingkan dengan kehidupannya yang serba dilayani. Sarapan selalu tersedia tanpa ia tahu siapa yang memasak. Pakaian selalu rapi tanpa ia tahu siapa yang menyetrika. Dan kini, melihat Danu mengurus segalanya sendiri dengan senyum tulus, hatinya kembali bergetar. Saat mereka makan bersama,
Bilqis tiba-tiba merogoh sesuatu dari tas kecilnya. Ia mengeluarkan selembar uang cukup besar, lalu menyodorkannya ke arah Danu. Danu, aku tahu aku sudah banyak merepotkanmu. Kamu sudah memberiku tempat tinggal, makanan, dan bahkan merawatku ketika aku pingsan. Aku tidak punya cara lain untuk membalas selain dengan ini. Tolong terima, ya. Danu terdiam, menatap uang itu dengan wajah serius. Sejenak ia menghela napas, lalu menggeleng pelan. Mbak Bilqis, menolong orang tidak selalu harus dihitung dengan uang. Saya melakukan semua ini bukan karena mengharap imbalan. Kalau saya terima uang itu, seolah-olah semua yang saya lakukan hanya karena ingin dibayar. Bilqis terkejut. Tapi, bukankah wajar kalau aku ingin berterima kasih? Aku tidak enak hati membiarkanmu menanggung semua beban sendirian. Danu tersenyum tipis, meski matanya menatap penuh keyakinan. Terima kasihmu sudah lebih dari cukup. Melihatmu pulih dan bisa tersenyum lagi, itu sudah jadi kebahagiaan buat saya. Tolong jangan kecilkan arti pertolongan dengan uang. Ada hal-hal yang lebih berharga daripada itu. Kata-kata itu menusuk hati Bilqis dalam-dalam. Selama hidupnya, ia terbiasa melihat orang mengukur segala sesuatu dengan uang. Bahkan pertemanan di lingkungannya pun seringkali dilandasi kepentingan. Tapi kini, ada seorang pemuda miskin di depannya yang dengan tegas menolak imbalan hanya demi menjaga ketulusan. Air mata Bilqis menetes tanpa ia sadari. Ia cepat-cepat mengusapnya, takut terlihat lemah. Maaf, aku hanya terharu. Rasanya sudah lama sekali aku tidak bertemu orang seperti kamu, Danu. Danu hanya tersenyum. Ia tidak terlalu mengerti apa yang sebenarnya dirasakan Bilqis, tapi ia tahu gadis itu menyimpan banyak hal yang tidak ia ceritakan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Bilqis mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang tidak sebahagia kelihatannya, tentang ayahnya yang keras, tentang keluarga yang lebih mementingkan bisnis daripada kasih sayang, dan tentang betapa sulitnya ia merasa bebas. Danu mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia memberi nasihat sederhana, bukan sebagai orang bijak, tapi sebagai sahabat yang tulus. Mungkin orang tuamu punya cara sendiri menunjukkan sayangnya, meski caranya tidak selalu bisa kita pahami. Tapi jangan biarkan itu membuatmu kehilangan dirimu sendiri, kata Danu suatu malam ketika mereka berbincang di beranda. Bilqis terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi memberi kekuatan baru. Ia merasa dihargai, didengarkan, bukan dihakimi. Hari-hari berikutnya, Bilqis semakin nyaman. Ia membantu Danu menjemur padi, membersihkan halaman, bahkan ikut berbelanja ke pasar desa. Meski awalnya ia kikuk, lama-lama ia mulai terbiasa. Orang-orang desa pun mulai mengenalnya, meski mereka hanya menganggapnya sebagai tamu biasa yang sedang beristirahat di rumah Danu. Namun, di balik semua itu, Bilqis tahu waktunya tidak akan lama. Dunia luar pasti akan mencarinya. Kehidupan mewah dengan segala aturan dan tuntutannya akan menjemputnya kembali. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati pertolongan tulus yang diberikan Danu, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di pinggir sawah, Bilqis kembali mengucapkan terima kasih. Danu, apa kamu sadar kalau kamu sudah menyelamatkan bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku? Aku datang ke sini dengan luka, bukan hanya di lengan, tapi juga di dalam diriku. Dan kamu berhasil membuatku merasa hidup kembali. Danu menatapnya serius. Kalau memang begitu, saya bersyukur. Tapi ingat, yang membuatmu bisa kuat itu bukan saya, melainkan dirimu sendiri. Saya hanya membantu sedikit. Bilqis tersenyum, kali ini tanpa air mata. Senyum itu tulus, berbeda dari sebelumnya. Ia tahu, pertolongan yang ia terima bukan sekadar bantuan fisik, tapi juga sentuhan hati. Hari itu, di tengah sawah yang mulai menguning, Bilqis berjanji dalam hati, apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan pernah melupakan pemuda sederhana bernama Danu, sosok yang mengajarinya arti pertolongan yang tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat. Dan dari situlah, benih rasa yang lebih dalam mulai tumbuh di hati mereka berdua, meski keduanya masih belum berani mengakuinya. Malam itu,
Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Danu dan Bilqis duduk di beranda rumah kayu sederhana itu. Lampu minyak menyala redup, menambah suasana hangat sekaligus tenang. Bagi Danu, malam seperti ini adalah hal biasa, sebuah rutinitas yang membuatnya bersyukur meski hidup dalam keterbatasan. Tapi bagi Bilqis, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya, sebuah bayangan masa lalu yang terus menghantui. Sudah beberapa hari ia tinggal bersama Danu. Kebaikan pemuda itu perlahan menyembuhkan luka di tubuh dan hatinya. Namun, semakin lama ia merasakan ketulusan itu, semakin kuat pula dorongan dalam dirinya untuk menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Bukan karena ingin pamer, melainkan karena rasa bersalah yang makin hari makin menumpuk. Danu, ucap Bilqis pelan, memecah kesunyian. Iya, Mbak, jawab Danu, sambil tetap menatap ke arah gelapnya persawahan. Aku ingin cerita sesuatu. Tentang hidupku, tentang keluargaku. Danu menoleh, menatap Bilqis dengan penuh perhatian. Kalau kamu merasa nyaman, silakan cerita. Aku siap dengar. Bilqis menghela napas panjang, lalu menunduk. Sejak kecil, aku hidup di rumah besar. Segalanya serba ada, apapun yang kuinginkan tinggal minta, semua pasti dipenuhi. Tapi, Danu, aku tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Rumah itu dingin, penuh aturan, penuh persaingan. Ayahku seorang konglomerat besar. Ia keras, kaku, dan selalu menuntut kesempurnaan. Tidak ada ruang untuk salah. Bahkan senyum pun terasa mahal di rumah itu. Danu terdiam. Baginya, kata konglomerat terdengar begitu jauh, seakan dunia lain yang tak pernah bisa ia sentuh. Namun, ia memilih tidak mengomentari dulu, hanya mendengarkan. Sejak kecil, aku sering merasa kesepian. Ibuku sudah lama sakit-sakitan, dan ayah terlalu sibuk dengan bisnisnya. Saudara-saudaraku lebih banyak memikirkan harta dan kedudukan. Aku tumbuh seperti boneka, dipajang, ditentukan jalannya, tanpa bisa memilih sendiri. Setiap langkahku selalu diawasi, setiap keputusan kecil pun harus sesuai dengan kehendak ayah. Bilqis berhenti sejenak, suaranya bergetar. Mungkin kamu heran, Danu. Dari luar, orang melihatku punya segalanya. Tapi di dalam, aku hampa. Tidak ada kehangatan, tidak ada kebebasan. Aku bahkan lupa rasanya tertawa tanpa takut dihakimi. Danu menarik napas panjang. Ia menatap gadis itu dengan lembut. Aku tidak heran, Mbak. Hidup memang kadang seperti itu. Orang yang terlihat punya segalanya, justru sering kekurangan hal yang paling sederhana, ketulusan dan kasih sayang. Air mata Bilqis mulai menetes. Kamu benar. Aku lari dari rumah bukan hanya karena ingin menenangkan diri. Aku ingin merasakan hidup yang nyata, walau sebentar. Dan saat aku jatuh di jalan waktu itu, aku merasa, mungkin takdir membawaku ke sini. Ke kamu. Kata-kata itu membuat Danu terdiam lebih lama dari biasanya. Ia bukan orang yang pandai bicara soal perasaan, tapi ia bisa merasakan ketulusan di balik ucapan Bilqis. Mbak, hidup ini memang penuh cobaan. Tapi aku percaya, setiap orang punya kesempatan untuk menentukan jalannya sendiri. Kamu tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa, tapi kamu bisa memilih untuk menjadi dirimu sendiri, ujar Danu pelan, tapi penuh keyakinan. Bilqis tersenyum pahit. Itulah yang selalu sulit kulakukan. Ayahku tidak pernah mengizinkan aku menentukan apapun. Bahkan siapa yang boleh dekat denganku pun ditentukan olehnya. Aku seperti burung dalam sangkar emas, indah dipandang tapi terkurung. Malam itu, Bilqis bercerita panjang lebar tentang masa lalunya. Tentang masa sekolah yang penuh tekanan, tentang teman-teman yang mendekat hanya karena status, tentang pesta-pesta mewah yang kosong makna, dan tentang betapa ia iri pada orang-orang biasa yang bisa tertawa bebas di jalanan. Danu mendengarkan dengan hati. Sesekali ia menatap langit gelap tanpa bintang, seakan mencari jawaban di sana. Ia sadar, gadis di hadapannya bukan sekadar orang asing yang ia tolong. Bilqis adalah seseorang yang hatinya rapuh, yang tengah mencari arti hidup sesungguhnya. Kalau boleh jujur, lanjut Bilqis, aku takut,
Danu, aku takut saat waktunya tiba, aku harus kembali ke dunia itu. Aku takut semua kebahagiaan sederhana yang kurasakan di sini akan hilang. Danu tersenyum kecil. Kebahagiaan itu ada di hatimu sendiri, Mbak. Kalau kamu sudah menemukannya, siapapun tidak bisa mengambilnya darimu. Bahkan ayahmu sekalipun. Bilqis menatap Danu lama, matanya basah tapi penuh harapan. Bagaimana mungkin seorang pemuda sederhana sepertimu bisa berkata sedewasa itu? Danu tertawa kecil. Mungkin karena hidup mengajarkan banyak hal. Hidupku memang miskin harta, tapi setiap hari aku belajar menghargai hal kecil yang kupunya. Dan aku yakin, kebahagiaan tidak pernah ditentukan oleh seberapa besar rumahmu atau berapa banyak hartamu, tapi oleh siapa yang ada di sisimu dan seberapa tulus kamu menjalaninya. Kata-kata itu menghunjam ke hati Bilqis. Ia merasa mendapatkan pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan di rumah megahnya. Sejak malam itu, Bilqis sering termenung, memikirkan perkataan Danu. Bayangan masa lalunya memang belum hilang, tapi setidaknya ia mulai melihat masa depan dengan cara berbeda. Ia merasa ada cahaya kecil yang mulai menyinari kegelapan hatinya. Namun, jauh di lubuk hati, ia juga sadar, kebersamaan ini tidak akan bertahan selamanya. Dunia luar sedang mencarinya. Dan cepat atau lambat, ia harus kembali menghadapi ayahnya, bayangan besar yang terus menghantui pikirannya. Hari-hari berikutnya, Bilqis semakin terbuka. Ia bercerita tentang mimpinya yang ingin bebas berkreasi, ingin menulis, ingin hidup sederhana tanpa harus dibayangi nama besar keluarganya. Danu selalu mendukung, memberi semangat, meski dalam hatinya ia sadar betul jurang perbedaan antara mereka sangatlah lebar. Bagi Danu, mendengarkan cerita Bilqis membuatnya semakin kagum pada gadis itu. Bukan karena statusnya, tapi karena keberaniannya untuk jujur dan mencari arti hidup yang sebenarnya. Di sore hari ketika matahari hampir tenggelam, Danu dan Bilqis berjalan menyusuri pematang sawah. Langit jingga memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. Bilqis tiba-tiba berhenti, lalu menatap Danu. Danu, katanya serius. Jangan pernah berubah, ya. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Dunia seperti ini sangat jarang memiliki orang sepertimu. Danu terkejut mendengar ucapan itu. Tapi ia hanya tersenyum. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi aku janji, aku akan tetap berusaha jadi orang yang apa adanya. Karena menurutku, itu satu-satunya cara untuk hidup dengan tenang. Bilqis tersenyum tulus. Hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasakan kedamaian. Meski ia tahu, bayangan masa lalu masih menunggu untuk menjemputnya kapan saja. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, Bilqis berdoa dalam hati. Semoga apapun yang terjadi nanti, ia bisa tetap menyimpan pelajaran berharga dari Danu, pemuda sederhana yang mengajarinya arti ketulusan dan keberanian menghadapi bayangan masa lalu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang damai. Pagi datang dengan suara ayam berkokok, udara segar, dan aroma tanah basah dari sawah yang baru disiram embun. Bagi Danu, itu semua adalah hal biasa, rutinitas yang sudah ia jalani sejak kecil. Namun, kini ada yang berbeda. Kehadiran Bilqis memberi warna baru pada hari-harinya. Bilqis mulai pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tubuhnya semakin segar, wajahnya berseri, dan langkahnya lebih ringan. Tetapi yang lebih penting, ia mulai menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, rasa kebersamaan yang tulus. Suatu pagi, ketika Danu sedang menimba air di sumur, Bilqis keluar dengan rambut tergerai dan senyum yang jarang terlihat sebelumnya. Ia membawa keranjang bambu kecil. Danu, bolehkah aku ikut membantumu pagi ini? Tanyanya. Danu menoleh, sedikit heran. Mbak, membantu apa? Apa saja. Menimba air, menyapu halaman, atau ke pasar. Aku tidak ingin hanya duduk diam terus. Aku ingin merasakan kehidupanmu secara utuh. Jawab Bilqis sambil tersenyum malu. Danu tergelak kecil. Kalau begitu, hati-hati saja. Hidup di sini tidak semudah yang terlihat. Banyak kerja kerasnya. Aku sudah siap. Akhirnya, mereka berdua bekerja sama. Bilqis mencoba menimba air.
Meski tangannya awalnya kikuk dan beberapa kali air tumpah ke tanah, Danu hanya tertawa kecil, lalu dengan sabar menunjukkan cara memegang timba agar seimbang. Begini, Mbak. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru, kata Danu sambil memegang ujung tali timba. Bilqis mencoba lagi, kali ini lebih hati-hati. Dan ketika air berhasil ia angkat tanpa banyak tumpah, ia tersenyum lebar. Aku bisa. Danu mengangguk sambil tersenyum. Nah, itu baru benar. Tidak sulit, kan? Bilqis menghela napas lega. Sulit, tapi menyenangkan. Aku merasa seolah-olah baru saja memenangkan sesuatu. Hari itu menjadi awal kebersamaan yang semakin akrab. Mereka pergi ke pasar bersama, berjalan di jalanan tanah yang basah oleh embun pagi. Bilqis kagum melihat bagaimana Danu mengenal hampir semua orang. Setiap orang yang mereka temui menyapa ramah, dan Danu selalu membalas dengan senyum hangat. Danu, kamu sangat dikenal di sini, ya? Tanya Bilqis ketika mereka tiba di pasar. Biasa saja, Mbak. Di desa, semua orang saling kenal. Kalau tidak saling menyapa, rasanya aneh. Jawab Danu sederhana. Bilqis tersenyum. Rasanya menyenangkan, ya. Aku jarang merasakan suasana seperti ini. Di tempatku, orang-orang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang benar-benar peduli. Danu menoleh sejenak, lalu menatap Bilqis dengan lembut. Kadang, hal kecil seperti sapaan itulah yang membuat hidup terasa lebih berarti. Tidak harus besar, tidak harus mahal, asal tulus. Ucapan itu membuat hati Bilqis hangat. Ia merasa semakin kagum pada cara Danu memandang hidup. Siang hari, setelah kembali dari pasar, mereka duduk bersama di bawah pohon mangga dekat rumah. Angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin nyaman. Danu mengupas mangga muda, lalu memberikannya kepada Bilqis dengan garam di piring kecil. Coba, Mbak, ini mangga dari pohon sendiri. Rasanya beda dengan yang dijual di kota, kata Danu. Bilqis mencicipi, lalu matanya berbinar. Asam segar sekali, tapi enak. Rasanya natural. Danu tertawa. Kalau kebanyakan makan, nanti perut sakit. Jadi jangan berlebihan. Mereka tertawa bersama. Tawa itu sederhana, tapi begitu tulus. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan mulai tumbuh bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dalam dari itu. Bilqis mulai bercerita lebih banyak tentang mimpinya. Danu, aku punya cita-cita. Aku ingin menulis buku. Bukan tentang kemewahan, tapi tentang kehidupan yang nyata seperti ini. Tentang orang-orang sederhana, tentang ketulusan yang jarang ditemukan di tempatku. Danu mendengarkan dengan antusias. Itu bagus sekali, Mbak. Kalau kamu menulis dengan hati, aku yakin banyak orang yang bisa merasakan keindahan hidup sederhana. Bilqis menunduk, lalu tersenyum. Kamu tahu, kamu adalah inspirasiku. Pertemuan kita, caramu menjalani hidup, itu semua membuatku ingin menuangkannya dalam tulisan. Danu terdiam, lalu tersipu. Saya tidak merasa istimewa, Mbak. Saya hanya orang biasa yang menjalani hidup apa adanya. Justru itu, Danu, keistimewaanmu ada pada kesederhanaan itu. Kamu mengajariku hal-hal yang tidak pernah kupelajari di rumah mewahku. Percakapan itu meninggalkan kesan mendalam di hati mereka berdua. Danu mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat senyum Bilqis. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sementara Bilqis, semakin hari semakin yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Danu. Sore itu, langit memerah jingga. Bilqis dan Danu duduk di tepi sawah, memandang pemandangan yang indah. Burung-burung terbang pulang. Angin membawa suara jangkrik, dan aroma tanah basah membuat suasana syahdu. Bilqis memecah keheningan. Danu, pernahkah kamu berpikir untuk pergi dari desa ini? Mencari kehidupan di kota? Danu menatap hamparan sawah yang menguning. Pernah. Tapi aku selalu kembali ke sini. Kota memang menawarkan banyak hal, tapi di sini aku merasa tenang. Aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi aku punya kedamaian. Bagiku, itu lebih berharga. Bilqis mengangguk,
matanya berkaca-kaca. Aku iri padamu. Kamu tahu apa yang membuatmu bahagia, dan kamu berani memilihnya. Sementara aku bahkan sulit menentukan jalan hidupku sendiri. Danu menoleh, menatapnya dalam-dalam. Mbak, jangan bandingkan dirimu denganku. Kamu punya jalanmu sendiri. Yang penting, jangan pernah menyerah mencari kebahagiaanmu. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu adalah hak setiap orang, siapapun dia. Air mata Bilqis jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan keharuan. Ia merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sebuah rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari terus bergulir, dan kedekatan mereka semakin nyata. Danu mulai terbiasa dengan kehadiran Bilqis, seolah gadis itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sementara Bilqis semakin sulit membayangkan hari-harinya tanpa Danu. Namun, keduanya sama-sama menyimpan perasaan itu dalam hati. Mereka tidak berani mengungkapkan, karena sadar betul jurang yang memisahkan begitu lebar. Bagi Danu, Bilqis terlalu tinggi untuk digapai. Dan bagi Bilqis, Danu terlalu berharga untuk disakiti dengan kenyataan dunianya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka duduk bersebelahan. Tidak banyak kata yang terucap, hanya keheningan yang penuh makna. Dalam diam, mereka saling mengerti bahwa rasa itu mulai tumbuh, meski belum terucap dengan jelas. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, benih cinta mulai bersemi, sebuah cinta yang lahir dari ketulusan, dari kebersamaan, dan dari kesederhanaan yang menumbuhkan rasa. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik bersahut-sahutan di pematang sawah, menambah suasana sepi di desa kecil tempat Danu tinggal. Di dalam rumah kayu sederhana itu, Danu dan Bilqis duduk berhadapan. Mereka baru saja selesai makan malam. Bilqis terlihat lebih banyak diam dari biasanya. Matanya sesekali menerawang jauh, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Danu memperhatikan, tapi ia tidak bertanya. Ia tahu, ada hal-hal yang baru bisa keluar ketika orang sudah siap. Namun, keheningan malam itu mendadak terpecah oleh suara televisi tetangga yang terdengar sampai ke rumah Danu. Volume televisi itu keras, menyiarkan berita utama malam ini. Breaking news. Putri salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, Bilqis Adiningrat, dikabarkan menghilang sejak beberapa hari lalu. Pencarian besar-besaran telah dilakukan. Pihak keluarga menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaannya. Suara itu membuat Danu terperangah. Ia menoleh ke arah Bilqis yang tampak pucat. Gadis itu menunduk, kedua tangannya meremas rok yang ia kenakan. Bilqis, itu, maksudnya kamu? Suara Danu bergetar, antara tidak percaya dan bingung. Bilqis menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air mata mulai menetes. Iya, Danu, itu aku. Aku Bilqis Adiningrat, anak dari Adiningrat Group. Aku berbohong padamu. Aku tidak pernah jujur tentang siapa aku sebenarnya. Danu terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Semua kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan mendadak menyatu. Penampilan Bilqis yang berbeda dari gadis desa, caranya berbicara, caranya membawa diri, semuanya kini masuk akal. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang, Bilqis? Tanya Danu lirih. Bilqis menangis. Karena aku takut. Aku takut kamu akan melihatku sama seperti orang lain, hanya anak orang kaya yang hidupnya penuh fasilitas. Aku takut kamu menjauh. Aku hanya ingin merasakan hidup sederhana, tanpa nama besar keluargaku menempel di pundakku. Danu menghela napas panjang, menatap Bilqis dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak marah, tapi juga tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa bodoh. Selama ini aku pikir kita sama-sama hidup apa adanya. Tapi ternyata, duniamu begitu jauh dariku. Tangisan Bilqis semakin deras. Danu, aku memang dari keluarga kaya. Tapi apa artinya semua itu kalau aku tidak pernah merasa bahagia? Justru disinilah, bersamamu, aku baru merasa hidup. Aku tidak ingin kembali, Danu. Aku ingin tetap di sini.
Hati Danu bergetar mendengar pengakuan itu. Namun, ia juga sadar akan kenyataan. Bilqis, dunia kita berbeda. Cepat atau lambat keluargamu akan menemukanmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan ditarik kembali ke kehidupanmu. Aku hanya orang desa miskin. Aku tidak bisa menahanmu. Bilqis menggenggam tangan Danu erat-erat. Jangan bilang begitu. Aku tidak peduli dengan status, harta, atau kekuasaan. Yang aku butuhkan hanyalah ketulusanmu. Danu, tolong percaya padaku. Danu menunduk, hatinya kacau. Ia ingin percaya, tapi ia tahu kenyataan tidak sesederhana itu. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Bilqis semakin ramai diperbincangkan. Orang-orang desa mulai ikut mendengar berita itu. Beberapa bahkan curiga, tapi tidak ada yang benar-benar tahu kalau gadis yang tinggal bersama Danu adalah sosok yang sama dengan yang diberitakan televisi. Namun, semakin lama Danu merasa tertekan. Ia mulai takut jika suatu saat orang-orang mengetahui kebenaran itu dan menganggapnya macam-macam. Ia tidak ingin desanya geger, apalagi dianggap menyembunyikan anak seorang konglomerat. Di sisi lain, Bilqis justru semakin erat menempel padanya. Gadis itu seakan menemukan perlindungan dalam sosok Danu. Setiap kali Danu mulai menjaga jarak, Bilqis selalu berusaha mendekat. Sore itu, mereka kembali duduk di pinggir sawah. Matahari senja memantulkan cahaya keemasan. Bilqis menatap langit, sementara Danu menatap tanah, seolah tidak berani menatap mata gadis itu. Danu, apakah kamu sekarang menyesal sudah menolongku? Tanya Bilqis pelan. Tidak, Bilqis. Aku tidak pernah menyesal. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku takut, kalau nanti kamu pergi, aku yang akan terluka. Bilqis menoleh, menatapnya dalam. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ingat kamu. Bahkan kalaupun aku harus kembali ke rumah itu, hatiku akan tetap di sini. Danu akhirnya menatap Bilqis, matanya berkaca-kaca. Ia ingin percaya. Ia ingin memegang janji itu. Tapi bagian lain dari dirinya tahu, janji seperti itu sulit ditepati di dunia nyata. Hari berganti. Hingga suatu pagi, suara deru mobil mewah terdengar memasuki desa. Orang-orang keluar rumah, penasaran dengan kedatangan rombongan besar itu. Mobil hitam berderet-deret berhenti di depan rumah kepala desa. Dari dalam, keluar beberapa pria berjas rapi dengan wajah serius. Pencarian resmi dari keluarga Adiningrat, begitu kabar yang cepat menyebar. Danu merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu, saat itu akhirnya datang. Bilqis akan segera ditemukan. Dan benar saja, tak lama kemudian seorang wanita parubaya yang tampak elegan, Ibunda Bilqis, muncul bersama pengawal. Mereka membawa foto Bilqis, menanyakan kepada warga apakah ada yang melihat. Bilqis yang berada di dalam rumah panik. Ia menggenggam tangan Danu erat-erat. Danu, aku tidak mau pergi. Aku tidak siap kembali. Danu menatapnya dengan tatapan sedih. Bilqis, aku juga tidak ingin kamu pergi. Tapi kamu tahu, ini tak bisa dihindari. Mereka keluargamu. Mereka akan membawamu pulang. Air mata Bilqis mengalir deras. Ia memeluk Danu erat, seolah itu adalah pelukan terakhir. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku janji, Danu. Aku akan kembali menemuimu, apapun yang terjadi. Detik itu, pintu rumah diketuk keras. Suara pengawal terdengar dari luar. Nona Bilqis, apakah Anda ada di dalam? Kami dari keluarga Adiningrat, kami datang untuk menjemput Anda. Bilqis memejamkan mata, hatinya hancur. Danu menggenggam bahunya, berusaha menenangkan. Pergilah, Bilqis. Jangan takut. Aku akan selalu mendoakanmu. Dengan langkah berat, Bilqis akhirnya keluar. Tangisan tertahan, wajah penuh dilema. Warga desa terkejut melihat kenyataan bahwa gadis yang selama ini tinggal bersama Danu ternyata putri konglomerat terkenal. Dan di sanalah, dunia mereka berdua benar-benar terbelah. Identitas Bilqis akhirnya tersibak, membawa mereka ke persimpangan takdir yang tidak bisa dihindari.
Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan Danu maupun Bilqis. Suara mesin mobil mewah yang berderet di depan balai desa masih terngiang di telinga Danu, bahkan ketika sore sudah berganti malam. Seakan-akan, deru kendaraan itu bukan hanya membawa Bilqis pergi, tapi juga menghempas sebagian hatinya yang ikut terseret tanpa daya. Danu berdiri mematung di depan rumahnya yang kini terasa jauh lebih sepi. Tadi siang, ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Bilqis dipeluk erat oleh ibunya sambil menangis. Ia juga melihat tatapan pengawal yang tajam, memastikan tidak ada orang yang berani menghalangi. Warga desa hanya bisa berbisik-bisik, sebagian tak percaya, sebagian iri, sebagian lagi merasa bangga karena kampung mereka ternyata sempat menjadi tempat tinggal putri konglomerat besar. Namun bagi Danu, semua itu tak berarti. Yang ia tahu hanyalah, Bilqis sudah tidak ada di sisinya lagi. Malam itu, Danu tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar tipisnya, menatap langit-langit rumah bambu yang gelap. Hatinya bergemuruh. Rasa kehilangan begitu kuat mencengkeram, membuat dadanya sesak. "Kenapa aku merasa kosong sekali?" gumamnya lirih. Bayangan Bilqis muncul silih berganti di kepalanya. Senyum tulus ketika menimba air, tawanya saat mencoba makan mangga muda, tatapan matanya yang penuh harap ketika berbicara tentang mimpinya. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang sudah terbangun terlalu cepat. Danu mencoba menguatkan diri. "Aku ini siapa? Aku hanya pemuda miskin. Bilqis pasti akan lebih baik di dunia aslinya. Di sana dia punya segalanya. Sedangkan aku, apa yang bisa aku berikan?" Meski ia berusaha menenangkan hatinya dengan logika, air matanya tetap jatuh. Ia sadar, perasaan yang tumbuh selama ini bukan sekadar kagum. Ia jatuh cinta. Dan cinta itu kini terpaksa terpisahkan oleh tembok tinggi bernama status dan takdir. Sementara itu, di dalam mobil mewah yang melaju kencang menuju kota, Bilqis duduk di kursi belakang sambil menatap keluar jendela. Lampu jalan berkelebat cepat, tapi matanya kosong. Tangannya masih meremas syal yang pernah dipinjamkan Danu ketika malam dingin di desa. Ibunya menatapnya penuh kekhawatiran. "Bilqis, syukurlah kamu sudah ditemukan. Kamu tahu betapa cemasnya Mama? Papa sampai mengerahkan begitu banyak orang hanya untuk mencarimu." Namun Bilqis tidak menjawab. Air matanya jatuh perlahan, tak bisa ia tahan. Ibunya mengusap punggung tangannya, berusaha menenangkan. "Kamu tidak tahu, Nak. Dunia luar berbahaya. Kamu putri Adiningrat. Kamu tidak bisa sembarangan pergi begitu saja. Kamu harus dijaga." Bilqis menoleh sebentar, lalu berkata lirih, "Mama, dunia luar itu tidak seburuk yang Papa bilang. Justru di sanalah aku baru merasakan hidup yang sesungguhnya. Aku bertemu seseorang yang membuatku mengerti arti ketulusan." Ibunya terdiam. Hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Tapi ia tahu, pembicaraan seperti itu hanya akan memperkeruh suasana. Ia memilih menahan diri. Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan berat bagi keduanya. Di desa, Danu kembali ke rutinitasnya, ke sawah, memelihara kambing, dan bekerja serabutan demi menambah penghasilan. Namun semuanya terasa hambar. Setiap sudut rumah, setiap jalan desa, bahkan setiap benda kecil selalu mengingatkannya pada Bilqis. Gelas bambu yang dulu dipakai Bilqis, kursi kayu tempat mereka sering duduk bersama, bahkan bekas jejak kaki di halaman pun membuat dadanya perih. Orang-orang desa sering menggoda Danu. "Wah, Nu, hebat juga kamu. Ternyata yang kamu tolong itu putri konglomerat. Kalau kamu beruntung, bisa saja hidupmu berubah." Danu hanya tersenyum kecut. Ia tahu orang-orang tidak akan mengerti. Baginya, Bilqis bukan soal harta atau status. Ia hanya ingin kebersamaan yang tulus, sesuatu yang kini hilang dari genggamannya. Sementara itu, Bilqis kembali ke rumah megahnya di kota. Segala fasilitas yang dulu selalu ia miliki kini kembali ada di sekelilingnya. Namun, semua itu terasa dingin. Kamar luas dengan lampu kristal mewah, kasur empuk, dan perabot mahal tidak mampu menggantikan rasa hangat yang dulu ia rasakan di rumah kayu sederhana Danu. Ia merindukan suara ayam berkokok pagi-pagi, aroma nasi tempe goreng,
dan suara Danu yang penuh kesabaran ketika mengajarinya hal-hal kecil. Ayahnya, Tuan Adiningrat, menyambutnya dengan wajah dingin. Akhirnya kamu pulang juga. Jangan pernah ulangi perbuatan bodohmu. Kamu pewaris keluarga besar. Kamu tidak bisa bertingkah seenaknya. Bilqis menunduk, menahan perasaan. Papa, aku hanya ingin merasakan hidup yang berbeda. Aku tidak bisa terus-menerus berada di balik tembok rumah ini. Cukup. Suara ayahnya menggelegar. Kamu tidak tahu betapa berharganya nama keluarga ini. Kamu akan menikah dengan orang yang Papa pilih. Kamu akan menjalani hidup sesuai aturan keluarga. Jangan bicara macam-macam lagi. Air mata Bilqis menetes. Ia merasa kembali terjebak di dalam sangkar emas yang dingin. Namun kali ini, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, kenangan tentang Danu. Kenangan itu menjadi sumber kekuatan baginya untuk tidak menyerah. Malam demi malam, mereka berdua terpisah oleh jarak yang jauh, tapi hati mereka tetap saling terhubung. Danu sering duduk di beranda rumahnya, menatap langit penuh bintang. Bilqis, entah di mana kamu sekarang. Aku tahu kita berbeda dunia. Tapi aku berdoa, semoga kamu bahagia. Itu saja sudah cukup bagiku. Di tempat lain, Bilqis juga duduk di balkon rumahnya yang tinggi, memandang bintang yang sama. Danu, aku merindukanmu. Suatu hari nanti, aku akan kembali menemuimu. Aku janji. Mereka berdua tidak saling mendengar, tapi doa dan janji itu seakan bertemu di langit malam, menjadi jembatan tipis yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Hari-hari berjalan lambat. Danu mencoba menyibukkan diri, tapi kerinduan tetap membekas. Sedangkan Bilqis harus menghadapi tekanan besar dari keluarganya. Ayahnya mulai memperkenalkannya dengan anak pengusaha lain, berusaha menjodohkannya demi memperkuat kerajaan bisnis mereka. Namun, Bilqis menolak halus setiap kali. Ia tahu hatinya sudah memilih, meski ia belum berani mengatakannya secara terbuka. Dan begitulah, jarak di antara mereka bukan hanya soal kilometer, tapi juga dinding sosial yang sulit ditembus. Meski begitu, cinta yang lahir dari ketulusan tetap tumbuh diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk kembali dipertemukan. Untuk sementara, Danu hanya bisa menerima kenyataan, Bilqis telah kembali ke dunianya, dan ia harus kembali ke kesederhanaan yang sama sekali tak berwarna lagi tanpa kehadiran gadis itu. Hari-hari di rumah megah keluarga Adiningrat terasa bagaikan penjara bagi Bilqis. Sejak kepulangannya dari desa, hampir semua gerak-geriknya diawasi ketat oleh pengawal dan asisten pribadi. Sang ayah, Tuan Adiningrat, bahkan menambahkan aturan baru, Bilqis tidak boleh keluar rumah tanpa izin tertulis. Semua demi alasan keamanan, begitu kata mereka. Namun, di balik tembok tinggi rumah itu, hati Bilqis tidak pernah tenang. Setiap malam, bayangan wajah Danu hadir dalam ingatannya. Pemuda sederhana dengan tangan kasar karena kerja keras itu telah menorehkan jejak yang dalam di hatinya. Sementara dunia megah yang ia tempati sekarang terasa begitu asing, dingin, dan penuh topeng. Suatu sore, Bilqis duduk di balkon kamarnya, menatap langit jingga. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari taman keluarga. Di tangannya, ia menggenggam syal tua milik Danu yang diam-diam ia bawa pulang. Ia menempelkan syal itu ke wajahnya, merasakan aroma samar tanah desa yang masih tertinggal. Danu, bisiknya lirih. Apa kamu juga memikirkan aku? Air mata jatuh, membasahi kain usang itu. Hatinya bergejolak. Ia tahu, jika ia terus menuruti perintah ayahnya, ia akan kehilangan kesempatan untuk merasakan hidup yang ia pilih sendiri. Dan yang lebih menakutkan, ia bisa kehilangan Danu selamanya. Di sisi lain, Danu menjalani hidupnya dengan berat. Sawah tetap ia garap, kambing tetap ia gembalakan, namun hatinya terasa hampa. Malam-malam sunyi ia habiskan dengan duduk di beranda, menatap bintang yang sama yang dulu mereka pandangi bersama. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah Bilqis bahagia di sana? Atau dia juga merasakan sepi sepertiku? Namun Danu selalu menolak untuk berharap lebih. Baginya, perbedaan status adalah kenyataan yang tidak bisa diubah begitu saja. Ia hanyalah pemuda desa miskin,
Sementara Bilqis adalah putri konglomerat yang dunia dan kehidupannya bahkan tidak bisa ia bayangkan sepenuhnya. Tetapi doa selalu ia panjatkan. Ya Allah, jaga dia di sana. Kalau memang dia bukan untukku, berilah aku kekuatan untuk ikhlas. Tapi jika dia ditakdirkan untukku, pertemukanlah kami kembali dengan cara MU. Beberapa minggu berlalu, dan Bilqis semakin tidak tahan. Ia merasa terkurung. Apalagi sang ayah mulai gencar mengenalkannya pada pria-pria dari keluarga pengusaha lain. Suatu malam, dalam sebuah jamuan makan malam keluarga besar, Bilqis dipertemukan dengan seorang pria muda bernama Bagas, anak dari pemilik jaringan hotel ternama. Bagas sopan, ramah, dan pandai berbicara. Semua keluarga memuji-muji pertemuan itu. Namun di mata Bilqis, semua hanya formalitas. Senyum Bagas tidak bisa mengalahkan ketulusan senyum Danu. Usai acara, Bilqis kembali ke kamarnya dengan hati gusar. Ia menatap syal Danu lagi, dan kali ini ia membuat keputusan. Aku tidak bisa begini terus. Aku harus menemui Danu. Aku harus tahu apakah dia juga merasakan yang sama. Aku tidak peduli kalau papa menentang. Ini hidupku. Keesokan harinya, Bilqis menyusun rencana. Ia tahu sulit untuk kabur karena rumah selalu dijaga. Tapi ia punya sahabat lama di kalangan staf rumah tangga, seorang perempuan parubaya bernama Mbok Rini, yang sudah mengasuhnya sejak kecil. Malam itu, Bilqis mendekati Mbok Rini di dapur. Mbok, aku butuh bantuanmu. Mbok Rini menatapnya heran. Bantuan apa, Enduk? Kalau soal makanan atau apa, tinggal bilang. Bilqis menggenggam tangan pengasuhnya erat. Aku ingin pergi sebentar. Aku harus menemui seseorang. Tolong jangan katakan pada papa. Mbok Rini terkejut. Astagfirullah, Enduk. Kamu tahu betapa marahnya Tuan kalau sampai tahu? Bisa-bisa Mbok dipecat. Aku mohon, Mbok. Hanya sebentar saja. Hidupku terlalu terikat di sini. Aku merasa tercekik. Aku janji akan hati-hati. Kalau aku tidak melakukannya sekarang, aku akan menyesal seumur hidupku. Air mata Bilqis menetes, dan hati Mbok Rini luluh. Ia sudah menganggap Bilqis seperti anak sendiri. Ya Allah, apa yang harus Mbok lakukan? Baiklah, tapi kamu harus hati-hati sekali. Jangan lama-lama. Bilqis memeluknya erat. Terima kasih, Mbok. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Dengan bantuan Mbok Rini, Bilqis berhasil menyelinap keluar dari rumah pada malam berikutnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, menutupi wajahnya dengan kerudung polos agar tidak dikenali. Dengan menumpang ojek langganan staf rumah, ia melaju ke arah terminal kota. Dari sana, ia naik bus menuju desa tempat Danu tinggal. Perjalanan itu terasa panjang, namun Bilqis merasakan kebebasan yang sudah lama ia rindukan. Ia melihat lampu-lampu jalan yang redup, mendengar suara pedagang asongan di terminal, dan merasakan angin malam yang menyapu wajahnya. Semua itu terasa jauh lebih nyata dibanding pesta-pesta mewah yang biasa ia hadiri. Di bus, hatinya berdegup kencang. Bagaimana kalau Danu tidak mau menemuiku? Bagaimana kalau dia sudah melupakanku? Tidak, aku harus percaya. Aku harus berani. Di desa, malam itu Danu duduk di beranda, seperti biasa. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Udara sejuk menusuk kulit. Ia termenung, memandangi kegelapan sawah yang hanya diterangi cahaya bulan. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari arah jalan kecil. Danu mengerutkan kening. Jarang ada orang berjalan malam-malam di desanya. Ia berdiri, mencoba mengintip. Danu. Suara lirih itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu meski sudah lama tak mendengarnya. Bilqis. Ya, di depan matanya berdiri Bilqis, dengan napas terengah-engah, wajah letih tapi penuh tekad. Kenapa? Kamu bisa ada di sini? Tanya Danu terperangah. Bilqis tersenyum tipis, lalu meneteskan air mata. Aku harus menemuimu. Aku tidak bisa terus hidup tanpa tahu bagaimana kabarmu. Aku merindukanmu, Danu. Danu tercekat. Dunia seolah berhenti sesaat.
Ia ingin memeluk Bilqis, tapi menahan diri. Kamu, gila, Bilqis. Bagaimana kalau keluargamu tahu? Kamu bisa dalam bahaya. Aku tidak peduli, Danu. Aku lebih takut kehilanganmu daripada menghadapi amarah papa. Hati Danu bergetar hebat. Ia melihat kesungguhan di mata Bilqis. Perempuan itu benar-benar berjuang melewati segala rintangan hanya untuk menemuinya. Bilqis, kenapa kamu melakukan ini? Karena, aku yakin takdir mempertemukan kita bukan tanpa alasan, jawab Bilqis dengan suara bergetar. Mungkin dunia kita berbeda, tapi aku percaya kita dipertemukan untuk saling menguatkan. Dan aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Aku mencintaimu, Danu. Kata-kata itu menghantam Danu seperti petir. Dadanya sesak, matanya panas. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. Perasaan yang selama ini ia pendam pecah begitu saja. Aku juga mencintaimu, Bilqis, ucapnya dengan suara parau. Malam itu, di bawah cahaya bulan dan di tengah kesunyian desa, dua hati yang sempat terpisah oleh jarak akhirnya bertemu kembali. Mereka berdua berdiri di persimpangan takdir, sadar bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, tapi yakin bahwa cinta tulus yang mereka miliki cukup untuk memberi mereka kekuatan. Pagi itu, sinar matahari perlahan menembus celah dedaunan di desa. Burung-burung berkicau riang, sawah yang menghijau tampak menenangkan. Namun, di rumah sederhana Danu, suasana jauh dari kata damai. Sejak malam pertemuan yang menggetarkan hati itu, Bilqis memilih tinggal sejenak di desa, mengabaikan segala aturan ketat keluarganya. Bagi Danu, kebersamaan itu adalah anugerah. Duduk bersama Bilqis sambil menikmati teh hangat terasa seperti mimpi indah yang terlalu berharga untuk dilepaskan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, badai pasti akan datang. Dan benar saja, badai itu tiba lebih cepat dari dugaan. Di kota, keluarga Adiningrat gempar ketika mendapati Bilqis menghilang lagi. Tuan Adiningrat murka. Dengan suara lantang, ia menggebrak meja ruang kerjanya. Anak itu benar-benar keterlaluan. Setelah semua yang kuberikan, dia masih berani melawan aturan keluarga ini. Istrinya mencoba menenangkan. Pak, mungkin Bilqis hanya butuh waktu. Dia masih muda. Jangan terlalu keras. Diam. Potongnya kasar. Kamu terlalu memanjakan dia. Ini bukan soal waktu. Ini soal harga diri keluarga Adiningrat. Aku tidak bisa membiarkan putriku bergaul dengan sembarang orang, apalagi dengan pemuda miskin yang bahkan namanya tidak pernah terdengar di kalangan kita. Ia segera memanggil kepala keamanan keluarga. Cari Bilqis. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kalau perlu, sewa detektif. Aku ingin dia kembali ke rumah malam ini juga. Di desa, Danu dan Bilqis sedang duduk di pinggir sawah, membicarakan masa depan. Danu, ujar Bilqis dengan tatapan dalam, aku tahu jalan kita tidak mudah. Papa tidak akan pernah setuju. Tapi aku tidak peduli. Aku ingin menjalani hidup dengan pilihanku sendiri. Danu menunduk, menggenggam tangannya. Bilqis, aku takut membuatmu sengsara. Dunia kita terlalu jauh berbeda. Aku tidak ingin kamu menyesal suatu hari nanti. Bilqis menggeleng cepat. Aku tidak akan menyesal. Justru aku akan menyesal kalau menyerah sekarang. Aku lebih bahagia di rumahmu yang sederhana daripada di istana papa yang dingin. Danu terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu Bilqis tulus. Namun, ia juga tahu cinta mereka akan diuji keras oleh kenyataan. Siang itu, beberapa mobil mewah berhenti di depan rumah Danu. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah pengawal-pengawal berjas hitam. Warga desa berkerumun, penasaran. Danu yang sedang menimba air di sumur langsung terkejut. Dari mobil paling depan, Tuan Adiningrat turun dengan wajah garang. Bilqis. Suaranya menggelegar, membuat banyak orang terperanjat. Apa yang kamu lakukan di tempat kumuh seperti ini? Bilqis yang berada di dalam rumah segera keluar. Papa. Tatapan ayahnya tajam, penuh amarah. Kamu mempermalukan keluarga. Bagaimana bisa anak seorang Adiningrat tinggal dengan pemuda desa miskin ini?
Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Bilqis memberanikan diri. Papa, Danu telah menolongku dengan tulus. Aku menemukan kebahagiaan di sini, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan di rumah. Omong kosong, bentak Tuan Adiningrat. Anak muda ini pasti punya maksud tersembunyi. Jangan bodoh, Bilqis. Dia hanya memanfaatkanmu karena kamu anak konglomerat. Danu maju selangkah, menatap Tuan Adiningrat dengan tenang meski dadanya berdebar hebat. Pak, saya menolong Bilqis bukan karena tahu siapa dia. Saat itu saya bahkan tidak tahu namanya. Saya hanya tidak tega melihat orang terluka. Itu saja. Namun kata-katanya tidak berarti apa-apa bagi sang ayah. Kamu pikir aku percaya? Dunia ini tidak ada yang gratis. Semua orang punya kepentingan. Kamu bukan siapa-siapa, anak muda. Jangan berani mendekati putriku lagi. Warga desa mulai bergumam, sebagian merasa kasihan pada Danu, sebagian lagi takjub melihat langsung kemarahan seorang tokoh besar kota. Bilqis meneteskan air mata. Papa, berhentilah. Jangan hina Danu. Dia orang baik, jauh lebih tulus dari banyak orang di sekeliling kita. Tuan Adiningrat mendekat, menatap putrinya dengan sorot mata tajam. Cukup, Bilqis. Kamu ikut aku sekarang juga. Jangan buat aku mempermalukanmu di depan orang-orang kampung ini. Bilqis menggenggam tangan Danu erat. Papa, aku tidak mau. Aku memilih Danu. Suasana semakin menegang. Para pengawal bergerak maju, siap memisahkan mereka. Danu berusaha menahan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Lepaskan! Teriak Bilqis sambil meronta, namun seorang pengawal menahannya. Danu mencoba mendekat, tapi segera dihalangi. Satu pengawal mendorongnya keras hingga ia hampir terjatuh. Cukup! Suara Tuan Adiningrat menggema. Bawa dia ke mobil. Bilqis berteriak histeris, memanggil nama Danu berkali-kali. Danu! Danu! Danu berdiri kaku, wajahnya pucat, dadanya sesak. Ia hanya bisa menatap dengan mata basah ketika Bilqis dibawa masuk ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, iring-iringan mobil itu pergi meninggalkan desa, meninggalkan keheningan dan luka yang dalam. Danu masuk kembali ke rumahnya yang kini terasa hampa. Kursi kayu tempat Bilqis duduk, gelas bambu yang ia gunakan, semuanya kini hanya menyisakan kenangan. Kenapa aku tidak bisa melindunginya? Gumamnya lirih. Air matanya akhirnya pecah, mengalir tanpa bisa dibendung. Malam itu, Danu tidak tidur. Ia hanya duduk termenung, memandangi syal yang dulu pernah dipakai Bilqis. Hatinya hancur, tapi di balik rasa sakit itu, tumbuh tekad baru. Kalau mereka menghinaku karena aku miskin, aku akan buktikan bahwa aku mampu berdiri. Aku tidak akan biarkan mereka merendahkanku lagi. Di rumah megah Adiningrat, Bilqis kembali dikurung. Tuan Adiningrat mengunci kamar putrinya, menempatkan 2 pengawal di depan pintu. Kamu tidak boleh keluar sampai kamu sadar, ucapnya dingin. Bilqis menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seperti burung yang dipaksa kembali ke dalam sangkar emas. Namun hatinya sudah mantap. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah pada cinta dan pilihannya sendiri. Danu, bisiknya di tengah tangis. Aku percaya, kita akan dipertemukan lagi. Malam itu, 2 hati kembali terpisahkan. Dinding perbedaan, status, kekuasaan, dan harga diri keluarga, berdiri kokoh di antara mereka. Namun, benih cinta yang telah tumbuh tak bisa lagi dicabut. Bagi Danu, hinaan itu menjadi cambuk. Bagi Bilqis, pengekangan itu menjadi alasan untuk terus melawan. Dan bagi takdir, ini baru permulaan dari ujian panjang yang harus mereka hadapi. Sejak hari itu, kehidupan Danu berubah drastis. Bukan karena ada sesuatu yang nyata-nyata berbeda di sekitarnya, melainkan karena luka di dalam hatinya begitu dalam hingga segala sesuatu terasa asing. Sawah yang biasanya menjadi tempatnya menemukan ketenangan kini hanya menghadirkan sepi. Rumah bambu sederhana yang dulu terasa hangat kini tampak dingin dan kosong. Setiap kali ia menutup mata, wajah Bilqis muncul, menangis, meronta, memanggil namanya saat dipaksa masuk ke mobil keluarganya.
Teriakan itu masih terngiang jelas di telinga Danu, menghantui setiap langkahnya. Namun, lebih dari rasa rindu, yang paling menghantam dirinya adalah penghinaan dari Tuan Adiningrat. Kata-kata, "Kamu bukan siapa-siapa," menusuk jauh ke dalam hati, menorehkan luka yang sulit disembuhkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Danu mencoba kembali ke rutinitas. Ia pergi ke sawah, mengurus kambing, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Namun orang-orang desa tak henti membicarakan insiden besar itu. "Aku kasihan sama Danu, sudah ditolongin malah dihina begitu." "Ya, tapi kita juga harus sadar diri. Orang kaya mana mau anaknya menikah sama orang miskin?" "Benar. Dunia mereka berbeda. Tapi Danu memang hebat, bisa bikin anak konglomerat betah tinggal di sini." Bisik-bisik itu terdengar setiap kali Danu lewat. Ia berusaha menanggapi dengan senyum, tapi hatinya semakin teriris. Ia sadar, ia kini bukan hanya menanggung perasaan pribadi, tapi juga menjadi bahan perbincangan satu desa. Suatu sore, Danu duduk di beranda rumahnya, menatap sawah yang mulai menguning. Angin berembus pelan, membawa suara jangkrik. Ia menggenggam erat syal yang pernah dipakai Bilqis, benda sederhana yang kini menjadi pengingat terkuat akan kebersamaan mereka. "Bilqis," bisiknya lirih, "aku ingin menjauh, demi kebaikanmu. Aku tidak ingin keluargamu semakin membencimu karena aku. Tapi kenapa hatiku tidak bisa berhenti merindukanmu?" Air matanya kembali jatuh. Danu jarang menangis, bahkan ketika hidup menekannya dengan kemiskinan. Namun kali ini, luka hatinya terlalu dalam. Di sisi lain, Bilqis menjalani hari-hari dalam kurungan di rumah megahnya. Kamar luas itu kini terasa seperti penjara. Setiap kali ia mencoba keluar, pengawal sudah berdiri tegap di depan pintu. Ayahnya tidak pernah berbicara padanya sejak hari ia dipaksa pulang. Hanya ibunya yang sesekali masuk, membawa makanan dan mencoba menenangkan. "Bilqis, dengarkan Mama. Papa hanya ingin yang terbaik untukmu." Bilqis menatap ibunya dengan mata sembab. "Kalau Papa ingin yang terbaik, kenapa ia merenggut kebahagiaanku? Kenapa ia menghina orang yang tulus menolongku?" Ibunya terdiam. Ia tahu putrinya benar, tapi ia juga tahu betapa kerasnya suaminya. "Bilqis, dunia ini kejam. Tidak semua orang bisa kita percaya. Papa hanya takut kamu dimanfaatkan." "Danu tidak begitu, Ma." Suara Bilqis meninggi. "Dia menolongku tanpa tahu siapa aku. Dia menolak uangku. Dia menjaga aku seperti manusia biasa, bukan seperti barang berharga yang Papa simpan di lemari kaca. Kenapa Mama tidak bisa melihat ketulusannya?" Air mata Bilqis jatuh lagi. Ia memeluk syal yang selalu ia simpan di bawah bantal. "Aku lebih percaya Danu daripada semua orang di rumah ini." Malam itu, Bilqis menulis di buku hariannya. Tinta pena menari mengikuti aliran hatinya. "Jika cinta harus diperjuangkan dengan luka, aku rela. Jika harus menunggu bertahun-tahun, aku akan menunggu. Karena aku tahu, Danu tidak pernah berpura-pura. Cintanya nyata, meski sederhana. Dan aku akan menjaga cinta ini sampai kapanpun." Di desa, Danu mulai mencoba bangkit dari keterpurukan. Luka hatinya memang membekas, tetapi justru dari luka itu tumbuh tekad baru. Ia teringat kata-kata Tuan Adiningrat, yang menyebut dirinya bukan siapa-siapa. "Aku memang bukan siapa-siapa sekarang," gumam Danu sambil menatap sawahnya. "Tapi suatu hari, aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri. Aku akan buktikan kalau orang miskin pun bisa bermartabat." Danu mulai menambah pekerjaannya. Selain mengurus sawah dan kambing, ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan, membuat kerajinan tangan dari bambu yang ia jual ke pasar. Awalnya tidak banyak yang membeli, tapi Danu pantang menyerah. Ia percaya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tetangga yang dulu hanya melihatnya sebagai pemuda miskin kini mulai menghargai tekadnya. Danu memang beda, ya. Anak muda sekarang jarang ada yang sekuat dia. Namun, setiap malam ketika semua pekerjaan selesai, Danu tetap kembali pada sepi. Ia duduk di beranda, menatap bintang, sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah,
Kalau memang Bilqis bukan untukku, hapuskanlah rasa ini. Tapi kalau dia untukku, beri aku kekuatan untuk menunggu dan berjuang. Jangan biarkan cintaku berakhir hanya karena hinaan manusia. Hari-hari berlalu, luka itu tidak hilang, tapi perlahan berubah menjadi motivasi. Danu belajar bahwa penghinaan bisa menjadi bahan bakar untuk membangun diri. Ia juga belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, tapi selalu mendukung, meski dari jauh. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak akan pernah berhenti mencintai Bilqis. Luka yang membekas itu bukan hanya luka, tapi juga tanda bahwa cintanya nyata. Dan tanda itu akan terus menguatkannya, meski dinding perbedaan masih berdiri kokoh di antara mereka. Matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika Danu beranjak dari tikar tipis tempatnya tidur. Udara pagi di desa masih sejuk, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, dan bau tanah basah setelah embun menetes dari daun-daun membuat suasana terasa damai. Namun di balik ketenangan itu, ada semangat baru yang berkobar di hati Danu. Semangat itu lahir dari luka, tumbuh dari penghinaan, dan dikuatkan oleh kenangan tentang Bilqis. Ia teringat jelas bagaimana ayah Bilqis menyebutnya tidak layak, bahkan berani menghinanya sebagai pemuda miskin yang tak punya masa depan. Kata-kata itu awalnya menyesakan, tapi kini justru menjadi bahan bakar. Danu tahu, jika ia hanya meratapi nasib, maka semua ucapan itu akan benar adanya. Karena itu, ia memutuskan, ia tidak boleh berhenti di sini. Hari-hari Danu kini lebih sibuk dari sebelumnya. Ia tetap mengurus sawah milik keluarganya yang kecil, mengairi padi, dan memberi makan kambing. Tapi setelah itu, ia selalu menyempatkan diri menganyam bambu. Dari tangan kasarnya lahirlah keranjang, tampah, hingga tempat lampu hias sederhana. Awalnya hanya beberapa orang tetangga yang tertarik membeli, sekadar membantu. Namun Danu tidak menyerah. Ia mencoba membawa hasil anyamannya ke pasar kecamatan. Pasar kecamatan ramai oleh pedagang dan pembeli. Saat Danu menggelar dagangannya, beberapa orang hanya melihat sekilas lalu berlalu. Tapi ada juga yang berhenti, meraba-raba hasil anyamannya. "Anak muda, ini kamu buat sendiri?" tanya seorang ibu parubaya yang tertarik pada tampah bulat. "Iya, Bu. Semua saya anyam sendiri di rumah," jawab Danu ramah. Ibu itu mengangguk, lalu membeli 2 buah tampah. "Bagus anyamannya, rapi. Teruslah berusaha, Nak." Ucapan sederhana itu membuat hati Danu hangat. Meski hanya 2 tampah yang terjual hari itu, ia pulang dengan wajah berseri. Ia percaya, awal kecil akan mengantarkan pada langkah besar. Namun, perjalanan tentu tidak mulus. Ada saat-saat ketika barangnya tidak laku sama sekali, bahkan harus dibawa pulang kembali. Ada pula pedagang yang mengejek. "Ah, siapa yang mau beli anyaman zaman sekarang? Orang-orang lebih suka barang plastik, murah dan tahan lama." Ucapan itu menusuk, tapi Danu hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia yakin bahwa barang buatan tangan akan selalu punya nilai, apalagi jika dibuat dengan sepenuh hati. Malam-malam panjang ia habiskan di bawah cahaya lampu minyak, menganyam tanpa lelah. Kadang tangannya lecet, kadang matanya perih karena asap lampu. Namun setiap kali ingin menyerah, ia kembali teringat wajah Bilqis. Senyuman gadis itu adalah kekuatan yang tidak pernah habis. Beberapa bulan berlalu, kerja keras Danu mulai menampakkan hasil. Barang anyamannya dikenal lebih kuat dan rapi dibandingkan milik orang lain. Beberapa pedagang mulai menitip barang padanya, dan lambat laun ia memiliki pelanggan tetap. Tetangga-tetangganya pun mulai kagum. "Wah, Danu sekarang rajin sekali. Setiap malam terlihat menganyam. Dia anak muda yang tidak malu bekerja. Patut dicontoh." Kabar itu sampai juga ke telinga kepala desa. Suatu hari, kepala desa memanggil Danu ke balai desa. "Danu, aku dengar kamu rajin membuat kerajinan bambu. Desa ini butuh anak muda sepertimu. Kalau kamu mau, nanti kita coba ajukan ke dinas untuk dapat bantuan modal." Mata Danu berbinar. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha lebih keras." Meski kehidupannya perlahan membaik, Danu tidak pernah benar-benar lepas dari bayangan Bilqis. Saat duduk sendiri di sawah,
Ia sering membayangkan bagaimana Bilqis tersenyum saat pertama kali mencoba nasi jagung buatannya. Atau bagaimana gadis itu terkekeh ketika belajar menimba air dari sumur. Semua kenangan itu menjadi motivasi, seakan Bilqis hadir untuk menguatkan langkahnya meski mereka terpisah jauh. Kadang, kerinduan itu terlalu berat. Malam-malam tertentu, ia menatap bintang dan berbicara seakan Bilqis bisa mendengarnya. Bilqis, aku tidak tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Tapi aku janji, aku akan menjadi seseorang yang bisa kamu banggakan. Aku tidak ingin selamanya dianggap tidak pantas. Aku akan berjuang, meski jalannya panjang. Di rumah mewahnya, Bilqis pun menjalani pergulatan batin yang sama. Meski dikelilingi segala fasilitas, hatinya hampa. Ia sering duduk di balkon, menatap langit malam, dan berharap Danu menatap bintang yang sama. Setiap kali ia teringat kata-kata ayahnya yang menghina Danu, hatinya sakit. Ia tahu Danu bukan pemuda sembarangan. Justru ketulusan dan kerja kerasnya yang membuatnya jauh lebih berharga dibandingkan banyak pria dari kalangan atas. Bilqis sering menulis surat untuk Danu, meski tak pernah ia kirim. Surat-surat itu ia simpan di sebuah kotak kayu kecil. Di setiap surat, ia menuliskan doa agar Danu diberi kekuatan. Aku percaya kamu sedang berjuang, Danu. Aku pun di sini berjuang, melawan kesepian dan keterbatasanku sendiri. Suatu hari, semoga takdir mempertemukan kita kembali. Waktu terus berjalan. Usaha Danu semakin berkembang. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari sebuah toko di kota. Pemilik toko itu kagum dengan kualitas anyamannya. Anak muda, kamu punya bakat besar. Kalau kamu mau, aku bisa bantu promosikan barangmu di kota. Kesempatan itu membuat Danu semakin semangat. Ia mulai melibatkan beberapa pemuda desa untuk membantunya. Dari situ, lahirlah kelompok kecil pengrajin bambu yang dipimpin Danu. Desa yang dulunya sepi kini mulai bergairah. Banyak pemuda yang tadinya menganggur kini punya pekerjaan. Danu tidak hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa perubahan bagi lingkungannya. Namun, di balik semua pencapaian itu, Danu tahu ia masih punya satu alasan utama untuk terus maju, Bilqis. Setiap kali rasa lelah hampir meruntuhkannya, ia kembali mengingat gadis itu. Luka penghinaan dari keluarga Bilqis memang belum sepenuhnya sembuh, tapi dari luka itulah lahir harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, ketika ia sudah berdiri tegak, ia bisa kembali menatap Bilqis tanpa rasa rendah diri. Di akhir sebuah malam, setelah menyelesaikan anyaman terakhir, Danu duduk di beranda. Angin malam berembus lembut, membawa bau padi yang mulai menguning. Ia memandang bintang yang bertaburan di langit. Bilqis, bisiknya, entah kau mendengar atau tidak, tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untukmu. Aku percaya, cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Matanya berkaca-kaca, tapi senyum tegas terukir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, luka yang membekas itu mulai berubah menjadi cahaya. Cahaya harapan yang akan menuntunnya ke jalan panjang berikutnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Danu menapaki jalan baru dalam hidupnya. Usaha anyaman bambu yang dirintisnya perlahan berkembang, bahkan mulai dikenal di kota. Para pemuda desa ikut bekerja, dan hasilnya mereka bisa sedikit demi sedikit membantu keluarga masing-masing. Desa yang dulunya sepi kini lebih bergairah, berkat tekad satu pemuda yang enggan menyerah pada nasib. Namun meski kesibukan itu mengisi hari-harinya, ruang kosong di hati Danu tak pernah benar-benar terisi. Kerinduan pada Bilqis hadir setiap malam, saat ia duduk di beranda memandang bintang. Ia hanya bisa menebak-nebak bagaimana keadaan gadis itu. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia masih mengingatnya? Atau justru sudah dipaksa melupakan semua kenangan? Di sisi lain, Bilqis juga menjalani hari-hari yang penuh tekanan. Sejak kepulangannya secara paksa, ia lebih banyak dikurung di rumah besar milik keluarganya. Ayahnya tidak pernah lagi membahas soal Danu, tapi pengawal tetap berjaga, memastikan Bilqis tidak bisa keluar seenaknya. Ia merasa hidupnya semakin sempit, padahal dinding rumahnya menjulang tinggi. Suatu malam,
Bilqis duduk di kamarnya sambil menatap bintang yang sama seperti yang sering ia pandangi bersama Danu. Air matanya menetes pelan. Ia meraih kotak kayu kecil berisi surat-surat yang tak pernah terkirim. Ada puluhan surat di sana, berisi doa dan kerinduan yang ia tulis hampir setiap malam. Danu, bisiknya pelan, aku lelah hanya bisa menuliskan namamu di kertas. Aku ingin bertemu, meski hanya sekali. Aku harus menemukanmu, apapun risikonya. Kesempatan itu datang ketika suatu siang ibunya memanggilnya untuk menemani ke acara amal. Mobil mewah keluarga berhenti di sebuah yayasan panti asuhan di kota kecil dekat desa. Bilqis pura-pura patuh, ikut ibunya menghadiri acara. Namun di dalam hatinya, ia sudah menyiapkan rencana. Begitu acara selesai dan semua orang sibuk berfoto, Bilqis menyelinap keluar lewat pintu samping. Ia menanggalkan gaun mewah yang ia kenakan, berganti dengan pakaian sederhana yang sudah ia sembunyikan di tas. Dengan langkah cepat, ia mencari jalan menuju desa yang selalu ada di hatinya, desa tempat Danu tinggal. Perjalanan itu melelahkan. Ia harus menumpang kendaraan umum, menyusuri jalan berdebu yang jarang ia kenal. Tapi setiap rasa lelah terbayar dengan keyakinan bahwa ia akan segera melihat sosok yang dirindukannya. Sore itu, Danu sedang duduk di beranda rumah bambunya, mengikat anyaman terakhir sebelum diantar ke kota. Angin membawa suara gemerisik daun, suasana tenang seperti biasa. Namun tiba-tiba langkah tergesa terdengar dari kejauhan. Danu menoleh, matanya membelalak tak percaya. Bilqis. Ya, itu benar-benar Bilqis. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya letih, tapi senyumnya mengembang penuh kebahagiaan. Gadis itu berlari kecil menghampiri, lalu berhenti di hadapan Danu. Danu, aku kembali. Danu terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Bilqis, bagaimana kamu bisa? Bilqis tersenyum, lalu meneteskan air mata. Aku tidak tahan lagi terkurung. Aku ingin melihatmu. Aku ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Danu meraih tangannya, memandang gadis itu dengan penuh haru. Kamu gila, Bilqis. Kalau keluargamu tahu. Aku tidak peduli, potong Bilqis tegas. Aku sudah terlalu lama dipaksa menuruti aturan. Aku ingin menentukan jalanku sendiri, meski hanya sebentar. Dan jalan itu selalu membawaku kembali padamu. Mereka akhirnya duduk di beranda, saling menatap dalam diam. Hanya suara jangkrik yang menemani. Hati mereka berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Danu, Bilqis mulai bicara dengan suara lirih. Aku tahu keadaan kita sulit. Aku tahu ayahku membencimu. Tapi aku tidak bisa berpura-pura melupakanmu. Aku ingin kau tahu, aku siap berjuang bersamamu. Danu terdiam. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Harapan yang selama ini ia simpan rapat-rapat tiba-tiba hadir nyata di hadapannya. Namun sekaligus, rasa takut menyelinap. Bilqis, aku mencintaimu. Tapi aku tidak ingin kau menderita karena aku. Aku tidak ingin keluargamu semakin menyakitimu. Bilqis menggenggam tangannya erat. Aku sudah menderita tanpa kamu, Danu. Apapun risikonya, aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu daripada hidup mewah tapi hampa. Air mata jatuh di pipi Danu. Ia jarang menangis, tapi kali ini ia tak mampu menahan. Ia memeluk Bilqis erat, seakan takut gadis itu menghilang lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam mulai turun, dan Danu tahu Bilqis tidak bisa lama di desa. Jika keluarganya menyadari kepergiannya, keadaan akan menjadi kacau. Bilqis, dengarkan aku, ucap Danu serius. Aku sangat bahagia kau kembali. Tapi kau tidak boleh terus di sini. Mereka pasti mencarimu. Aku tidak mau kau terluka karena aku. Bilqis menunduk, menahan tangis. Aku tidak ingin pergi lagi, Danu. Aku lelah berpisah darimu. Danu mengangkat wajahnya, menatap dalam-dalam. Kita memang dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Tapi percayalah, cinta kita tidak akan padam. Aku akan terus berjuang. Suatu hari, aku akan menjemputmu dengan kepala tegak.
Tapi untuk saat ini, kau harus kembali. Tolong, Bilqis. Keputusan itu berat, tapi akhirnya Bilqis mengangguk. Ia tahu Danu benar. Dengan hati yang hancur, ia harus kembali ke rumah besarnya. Sebelum pergi, ia menatap Danu sekali lagi, menyalurkan seluruh cintanya melalui tatapan itu. Janji padaku, Danu, jangan pernah berhenti berjuang. Aku akan menunggumu, berapapun lamanya. Danu menggenggam tangannya, menempelkan ke dada. Aku janji, Bilqis. Aku tidak akan menyerah. Meski dunia mencoba memisahkan kita, aku akan tetap berjalan menuju dirimu. Malam itu, Bilqis pergi dengan langkah berat. Danu menatap punggungnya menghilang di balik jalan desa, lalu menengadah ke langit penuh bintang. Hatanya sakit, tapi juga penuh kekuatan baru. Cinta mereka memang sedang diuji. Namun justru dalam ujian itu, keduanya menemukan jawaban. Mereka tidak akan menyerah. Meski berjarak, hati mereka tetap bersatu. Dan di dalam dada Danu, lahir sebuah tekad yang lebih kokoh. Ia harus membuktikan pada dunia bahwa cinta sejati bisa melawan segalanya, bahkan dinding yang paling tinggi sekalipun. Hari-hari setelah pertemuan singkat dengan Bilqis menjadi titik balik baru bagi Danu. Perasaan hangat dari pelukan itu masih menempel di hatinya, tapi bersamaan dengan itu lahir pula rasa waspada. Ia tahu cepat atau lambat, ayah Bilqis akan mengetahui bahwa putrinya kabur untuk menemuinya. Dan jika saat itu tiba, badai besar tak terhindarkan lagi. Namun Danu tak mau gentar. Ia justru semakin giat bekerja. Usaha anyaman bambu yang digelutinya makin berkembang. Pesanan dari kota semakin banyak, dan beberapa pemuda desa sudah rutin bekerja bersamanya. Desa yang dulunya sepi mulai bangkit berkat semangat kolektif itu. Danu merasa, inilah jalannya untuk membuktikan pada dunia bahwa hinaan masa lalu tidak akan menjatuhkannya. Di rumah besar keluarga Adiningrat, situasi semakin memanas. Ayah Bilqis, Tuan Adiningrat, akhirnya mengetahui bahwa putrinya sempat melarikan diri ke desa. Kemarahan memenuhi dirinya. Anak itu benar-benar keras kepala. Suaranya bergemuruh di ruang kerja, membuat semua orang di rumah ketakutan. Pak, Bilqis hanya bingung, dia masih muda, ujar sang istri dengan hati-hati. Tidak ada alasan, bentak Adiningrat. Selama pemuda miskin itu masih ada, Bilqis akan terus membangkang. Aku harus singkirkan dia dari hidup anakku, sekali untuk selamanya. Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Di balik bisnis konglomerasi yang ia kuasai, Tuan Adiningrat memiliki banyak koneksi, baik yang bersih maupun yang kelam. Ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara apapun yang dianggapnya perlu. Beberapa minggu kemudian, Danu mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Suatu sore ketika ia mengantar pesanan ke kota, seorang pria asing mendekatinya. "Kamu Danu, ya?" tanya pria itu dengan senyum sinis. "Iya, ada apa?" Danu menatap waspada. "Aku dengar kamu sedang naik daun dengan kerajinanmu." "Bagus. Tapi hati-hati, ya. Dunia ini keras. Kalau kamu tidak tahu diri, bisa-bisa semua yang kamu bangun runtuh dalam sekejap." Ucapan itu terdengar seperti ancaman terselubung. Danu terdiam, lalu pria itu pergi meninggalkannya. Kejanggalan semakin nyata ketika beberapa minggu kemudian, pesanan besar dari sebuah toko di kota tiba-tiba dibatalkan. Alasannya aneh, konon barang Danu dianggap tidak layak jual, padahal sebelumnya mereka sangat puas dengan kualitasnya. Tak lama kemudian, bahan baku bambu yang biasa ia beli dari pemasok desa tetangga juga tiba-tiba tidak tersedia. Saat ditanya, pemasok hanya menggeleng. "Maaf, NU. Ada orang yang melarang kami menjual ke kamu. Katanya kalau melanggar, kami akan rugi besar." Danu tertegun. Semua ini jelas bukan kebetulan. Ia sadar, ada tangan besar yang bermain di balik semua masalah itu. Meski tertekan, Danu tidak mau menyerah. Ia mencari bambu ke hutan sendiri, menebang dengan tangannya, lalu mengangkut dengan pikulan. Meski lelah, ia tetap bekerja. Para pemuda yang ikut dengannya pun mendukung. "Kita jangan kalah, NU. Kalau kita berhenti sekarang, berarti mereka berhasil." Danu tersenyum tipis. "Benar.
Kita akan terus jalan, meski harus berdarah-darah. Namun, ujian semakin berat. Suatu malam, gudang kecil tempat Danu menyimpan hasil anyaman terbakar. Api menjilat cepat, melalap semua barang siap jual. Para tetangga berlari membantu memadamkan, tapi hampir semua kerajinan habis terbakar. Danu terduduk di tanah, wajahnya hitam terkena asap. Matanya merah menatap api yang masih menyala. Hatinya hancur, tapi entah mengapa, di dalam kepalanya terngiang kata-kata Bilqis, "Jangan pernah berhenti berjuang." Keesokan harinya, kabar kebakaran menyebar ke seluruh desa. Banyak yang bersimpati, tapi juga ada yang berbisik sinis. Mungkin benar kata orang kota, usaha Danu tidak akan bertahan lama. Namun, kepala desa datang dan menepuk bahu Danu. "Anak muda, aku tahu kamu kuat. Jangan biarkan kejadian ini menghentikan langkahmu. Desa ini butuh orang sepertimu." Danu menatap kepala desa, lalu menunduk penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan menyerah." Sementara itu, di rumah mewahnya, Bilqis mencium ada yang tidak beres. Ia mendengar kabar bahwa usaha Danu dirusak. Nalurinya berkata ini ulah ayahnya. Malam itu, ia memberanikan diri masuk ke ruang kerja ayahnya. "Papa, hentikan semua ini," serunya dengan suara bergetar. Adiningrat menoleh tajam. "Kamu tidak mengerti, Bilqis. Semua yang Papa lakukan demi masa depanmu." "Tidak, Pak." Bilqis bersikeras. "Papa tidak sedang melindungiku. Papa hanya sedang melindungi gengsi Papa. Danu tidak pernah salah. Kenapa Papa harus menghancurkan hidupnya?" Adiningrat menghentakkan meja. "Karena dia tidak pantas untukmu." Suasana hening. Bilqis menahan air mata, tapi ia tidak gentar. "Kalau Papa terus begini, Papa justru akan kehilangan aku. Aku tidak butuh harta, tidak butuh semua kemewahan ini, kalau artinya aku harus mengorbankan orang yang kucintai." Kata-kata itu membuat Adiningrat terdiam sejenak. Namun egonya terlalu besar untuk langsung luluh. Ia hanya menghela napas berat dan berkata dingin, "Kamu belum tahu dunia ini sekeras apa. Suatu hari nanti kamu akan berterima kasih pada Papa." Hari-hari berikutnya, Danu berjuang membangun kembali usahanya dari nol. Meski nyaris tanpa modal, ia tidak kehilangan semangat. Ia mengajak para pemuda desa untuk bekerja sama, saling menopang. Lambat laun, meski kecil, usaha itu kembali berjalan. Di tengah kehancuran, lahir kekuatan baru. Bukan hanya kekuatan dari kerja keras, tapi juga dari keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Cinta Bilqis yang jauh di sana tetap menjadi pelita. Pertarungan dua dunia ini belum berakhir. Di satu sisi ada konglomerat besar dengan segala kekuasaan dan egonya. Di sisi lain ada pemuda miskin dengan tekad baja dan cinta tulus yang tak tergoyahkan. Dan meski segala upaya telah dilakukan untuk menghancurkannya, Danu tetap berdiri. Luka, penghinaan, bahkan api tidak mampu menjatuhkannya. Justru dari semua itu, ia semakin yakin bahwa cinta sejati dan keberanian akan selalu menemukan jalan, bahkan di tengah pertarungan dua dunia yang tampak mustahil untuk dipersatukan. Malam itu, Danu duduk di beranda rumah bambunya, menatap langit penuh bintang. Angin membawa aroma tanah basah, tanda hujan baru saja reda. Suasana begitu tenang, tetapi hatinya tetap gelisah. Pertarungan melawan kehancuran yang diatur oleh Tuan Adiningrat membuatnya lelah, meski ia tak mau menyerah. Gudang anyaman yang terbakar, pesanan yang dibatalkan, bahan baku yang diputus, semuanya jelas menunjukkan betapa kuatnya tangan yang ingin menghancurkannya. Namun Danu masih berdiri, dan tekad itu justru membuatnya semakin kokoh. Di tengah lamunannya, suara langkah cepat terdengar dari kejauhan. Danu menoleh, dan ia melihat sosok yang begitu ia kenal. Bilqis. Gadis itu datang dengan wajah tegas, matanya basah, tapi langkahnya penuh keyakinan. Ia tampak berbeda malam itu, tidak lagi seperti putri konglomerat yang selalu dijaga, melainkan seorang perempuan yang siap melawan dunia demi cintanya. Bilqis. Danu berdiri tergesa, hatinya bergetar. "Kenapa kamu datang lagi? Ini berbahaya, keluargamu bisa."
Aku tidak peduli, Danu, potong Bilqis sambil menahan tangis. Aku sudah mencoba menuruti papa. Aku sudah mencoba diam. Tapi melihatmu terus dihancurkan, aku tidak sanggup lagi. Aku harus memilih, dan malam ini aku memilih kamu. Air mata jatuh di pipi Bilqis. Ia meraih tangan Danu, menggenggam erat seakan takut kehilangan lagi. Aku tidak peduli dengan harta. Aku tidak peduli dengan semua aturan papa. Yang aku tahu, hidupku tidak berarti tanpa kamu. Kalau papa ingin menganggapku anak durhaka, biarlah. Aku lebih rela kehilangan semua kemewahan daripada kehilangan cinta ini. Kata-kata Bilqis menusuk hati Danu. Ia merasa seakan mimpi yang lama ia simpan kini menjadi nyata. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa khawatir. Bilqis, dengarkan aku, ucap Danu dengan suara serak. Aku mencintaimu, lebih dari apapun. Tapi aku tidak ingin kau menderita. Dunia kita memang berbeda. Ayahmu tidak akan pernah merestui. Bilqis menatapnya tajam. Kalau begitu, biarlah dunia melihat. Biarlah semua orang tahu. Aku tidak akan sembunyi lagi. Cinta yang kita punya terlalu berharga untuk dikubur hanya karena gengsi. Pagi harinya, kabar bahwa Bilqis kembali kabur segera sampai ke telinga Tuan Adiningrat. Amarah besar meluap. Ia segera mengerahkan pengawal untuk menjemput putrinya, kali ini dengan perintah yang lebih keras, bawa pulang apapun yang terjadi. Siang itu, ketika Danu dan Bilqis tengah duduk bersama di beranda, suara deru mobil terdengar mendekat. 3 mobil hitam berhenti di depan rumah bambu. Dari dalam turun beberapa pria berjas hitam. Warga desa berhamburan keluar, menatap dengan cemas. Tuan Adiningrat sendiri keluar dari mobil utama. Wajahnya dingin, sorot matanya menusuk. Ia melangkah maju, menatap Danu penuh kebencian. Kamu lagi, pemuda miskin. Sudah cukup aku memberi peringatan. Tapi kamu masih berani mendekati anakku. Bilqis segera berdiri di samping Danu, menggenggam tangannya erat. Papa, hentikan. Aku yang datang ke sini, bukan Danu yang mencariku. Jangan salahkan dia lagi. Namun Adiningrat tidak mau mendengar. Bilqis, kamu ikut pulang sekarang juga. Jika tidak, kamu bukan lagi anakku. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Bilqis. Gadis itu gemetar. Tapi ia menguatkan dirinya. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan ayahnya. Papa boleh mengambil semua yang papa punya, rumah, harta, perusahaan. Tapi ada satu hal yang papa tidak bisa ambil, hatiku. Dan hatiku sudah memilih Danu. Ucapan itu mengejutkan semua orang. Warga desa yang menyaksikan menahan napas. Adiningrat terdiam sejenak, lalu wajahnya memerah karena marah. Kamu benar-benar berani melawan aku, Bilqis. Bukan melawan, Papa, jawab Bilqis dengan suara bergetar tapi tegas. Aku hanya memperjuangkan kebahagiaanku sendiri. Bukankah sebagai orang tua seharusnya Papa ingin aku bahagia? Danu membuatku bahagia, sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan semua harta yang kita punya. Danu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Ia maju selangkah, menunduk hormat pada Tuan Adiningrat. Tuan, saya tahu saya bukan siapa-siapa di mata Anda. Saya miskin, saya tidak punya nama besar. Tapi saya mencintai putri Anda dengan tulus. Saya tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi saya bisa menjanjikan satu hal. Saya tidak akan pernah berhenti menjaga dan membahagiakannya. Suara Danu bergetar, namun matanya mantap. Saya bukan datang untuk merebut apapun dari keluarga Anda. Saya hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta sejati tidak melihat status. Suasana menjadi sunyi. Tuan Adiningrat menatap Danu lama, seakan mencoba menembus hatinya. Amarahnya masih membara, tapi di balik itu ada sesuatu yang mulai bergeser. Kata-kata Bilqis dan keteguhan Danu perlahan meluluhkan egonya. Seumur hidup, ia terbiasa melihat orang mendekati keluarganya hanya demi harta. Namun kali ini berbeda. Pemuda miskin di hadapannya justru berani menolak uang, berani menantang gengsi, dan tetap teguh pada cintanya. Adiningrat menghela napas panjang.
Sorot matanya masih keras, tapi suaranya mulai melembut. Kamu benar-benar keras kepala, Bilqis. Dan kamu, Danu, kamu berani sekali berdiri di hadapanku. Ia menatap keduanya, lalu berkata lirih, kalau memang kalian yakin ini jalan kalian, maka buktikan. Jangan sampai semua perjuangan ini hanya berakhir sia-sia. Bilqis menahan napas, matanya melebar. Ia tidak percaya ayahnya akhirnya melunak, meski dengan cara yang dingin. Ia menggenggam tangan Danu lebih erat, air mata kebahagiaan menetes. Terima kasih, Papa. Suaranya bergetar. Danu menunduk hormat lagi, kali ini dengan rasa syukur. Saya akan buktikan, Tuan. Saya tidak akan membuat Anda menyesal memberi kesempatan. Hari itu menjadi titik balik besar. Pertarungan panjang antara dua dunia, kemewahan dan kesederhanaan, gengsi dan ketulusan, akhirnya menemukan jalan damai. Tidak ada pesta megah, tidak ada pengumuman besar, hanya ada satu hal yang nyata, cinta yang berhasil menyatukan hati dua insan yang sebelumnya mustahil dipertemukan. Beberapa bulan kemudian, Danu dan Bilqis memulai kehidupan baru. Mereka tidak tinggal di rumah mewah, tapi di desa yang sederhana. Bilqis belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari gemerlap, dan ia menemukan kebahagiaan yang tulus di sana. Usaha kerajinan bambu Danu semakin berkembang, bahkan mulai dipasarkan secara luas. Banyak orang terinspirasi oleh kisah mereka, tentang pemuda miskin yang berjuang melawan penghinaan, dan gadis konglomerat yang berani memperjuangkan cintanya. Di sebuah sore, saat matahari tenggelam di balik sawah, Danu dan Bilqis duduk berdampingan di beranda rumah. Angin sepa-sepa membelai wajah mereka. Bilqis, ucap Danu pelan, kita sudah melewati banyak hal. Kadang aku masih tidak percaya kita bisa sampai di sini. Bilqis tersenyum, bersandar di bahunya. Aku percaya, Dan. Karena sejak awal aku tahu, cinta sejati tidak akan pernah kalah, meski dunia menentangnya. Danu menatap langit jingga, lalu tersenyum. Ya, cinta yang sejati memang akan selalu menyatukan. Dan dengan itu, kisah mereka menemukan akhirnya, sebuah akhir yang bukan hanya milik dua hati, tapi juga menjadi inspirasi bagi siapa saja yang percaya bahwa cinta sejati selalu layak diperjuangkan. Dari kisah Danu dan Bilqis, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang keberanian, ketulusan, dan perjuangan. Harta, status sosial, atau nama besar seringkali dijadikan ukuran kebahagiaan, padahal semua itu tidak menjamin ketenangan hati. Yang benar-benar berharga adalah ketulusan hati dan komitmen untuk saling mendukung, bahkan ketika dunia mencoba memisahkan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia berasal dari latar belakang sederhana, sebab kekuatan terbesar justru lahir dari hati yang bersih dan jiwa yang ikhlas. Hidup memang penuh ujian, namun jika kita yakin pada kebaikan, berpegang pada cinta dan keyakinan, maka jalan akan selalu terbuka. Dan ingatlah, setiap orang berhak bahagia, tanpa memandang dari mana ia berasal. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, dan keberanian untuk memperjuangkan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Danu dan Bilqis hingga akhir. Semoga cerita ini menginspirasi, menguatkan, dan memberi semangat dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga cinta, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri.